Bab 1381, masing-masing mendapatkan kebutuhannya. Aksa Wijaya tidak mempedulikan niat mereka, bulu suci jalak harupat sudah ada di depannya, tentu ia harus segera mengambilnya sebelum ada yang berubah. Pusat sarang suci tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Aksa Wijaya dari bawah. Merasakan kekuatan agresif ini, mata Hastania bersinar senang, dan ia langsung terbang menuju cahaya hijau itu, lalu sekejap menyatu di dalamnya. Tamin Halupi yang memperhatikan, jelas sedang memikirkan sesuatu, dan sesaat kemudian ia menghilang dengan kilatan cahaya merah. Cahaya hijau itu tampaknya ingin menghentikan Aksa Wijaya mendapatkan bulu suci jalak harupat, yang sekarang sudah sepenuhnya dibungkus oleh aura elang permata ungu. Bahkan kemurnian dan energi spiritualnya tertekan dan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya, hanya dapat ditekan secara perlahan. Dalam 5 menit, bulu itu pasti akan didapatkan oleh Aksa Wijaya. Saat merasakan serangan itu datang, Aksa Wijaya tidak menghindar. Ia langsung melepaskan api pembakar langit dan menghantam ke bawah, memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Di bawah dominasi mutlak dari energi spiritualnya, Aksa Wijaya sangat percaya diri bahwa ia bisa menghentikan serangan itu dengan api pembakar langit. Ia juga mengingatkan Hastania, kalau kamu tidak keluar dari energi spiritual itu, tanggung sendiri akibatnya, jangan sampai nanti kamu mengadu pada ketua klan kalian. Meskipun ketua klan burung biru telah beberapa kali mencoba mengganggu Aksa Wijaya agar tidak mendapatkan warisan di sini, jika posisinya dibalik, ia juga pasti akan melakukan hal yang sama, karena siapapun tidak akan rela membiarkan sesuatu yang pasti didapatkan jatuh ke tangan orang lain. Jika bukan karena api pembakar langit yang sangat menekan sarang suci ini, ketua klan itu tidak akan mengambil tindakan seperti ini. Hastania tidak bergerak maju, tampaknya ia juga sangat berhati-hati terhadap Aksa Wijaya dan tidak ingin melakukan kontak langsung. Namun, ketika api emas menyentuh cahaya hijau itu, api emas itu tiba-tiba meledak dan meluas dengan cepat, mengikis kekuatan sarang suci. Serangan itu seolah terbakar, dan Hastania yang bahkan tidak sempat menghindar, terperangkap dalam api pembakar langit. Panas yang menyengat langsung membakar bulu pedang di sayapnya. Saat itu ia baru sadar bahwa Aksa Wijaya tidak bercanda. Api yang kuat ini mengandung energi spiritual yang sangat besar dan tidak takut akan kekuatan sarang suci. Hastania malah terperangkap, dan meski ia berusaha melarikan diri dengan melepaskan energi spiritual, banyak bulu indahnya hangus, membuatnya terlihat lebih berantakan. Aksa Wijaya memadamkan api pembakar langit yang ada di tubuhnya dan berkata, "Pergilah cari warisan yang lain. Jalak harupat meninggalkan banyak warisan di sarang suci ini. Selama aku di sini, kamu tidak mungkin bisa mendapatkan bulu suci jalak harupat, untuk apa bersikeras." Saat itu, suara Tamin Halupi terdengar dingin. "Aksa Wijaya, jika kamu terus melakukannya, aku akan menyerang semua manusia di sarang suci ini. Kamu tidak ingin mereka satu persatu mati di sini, bukan?" Mendengar ini, sebelum Aksa Wijaya sempat merespons, para manusia di sarang suci sudah mengerutkan alis, dan ada yang berteriak marah, "Jangan terlalu angkuh, datanglah melawan kami. Lihat saja nanti aku membuatmu babak belur. Dasar ras asing sombong, hanya masuk ke tahap ekstrim, sudah berani berkata sombong. Dengan 20 orang yang bekerja sama saja tidak bisa mengalahkan Aksa Wijaya, kamu masih berani mengancam. Datanglah kepadaku, aku akan memenggalmu di tempat." Mereka semua adalah manusia pemberani dan tak kenal takut. Meski mereka belum pernah benar-benar bertarung sampai mati, kekuatan mereka jelas. Dan temperamen mereka mudah ditebak. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, bahkan jika melawan Aksa Wijaya, mereka tetap berani berkata apa yang ingin mereka katakan, tidak akan mundur. Tamin Halupi tidak menyangka orang-orang ini lebih agresif darinya, memanggil senjata spiritual mereka dan bersiap untuk bertarung. Ia hampir yakin bahwa jika ia berani muncul, ia pasti akan dikepung oleh sekelompok manusia ini. Mampukah ia menahan serangan itu? Mungkin hanya bisa diketahui jika ia mencoba. Aksa Wijaya tertawa keras mendengar kata-kata orang-orang di bawahnya. "Tamin Halupi, kamu bisa coba saja. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghabisi mereka." Aksa Wijaya sama sekali tidak khawatir. Orang-orang itu adalah 20 manusia berbakat yang memiliki kekuatan setara dengan kekuatan alam hukum dewa. Jika 1 lawan 1, paling tidak mereka hanya akan sedikit tertekan. Jika 2 melawan 1, Tamin Halupi pasti kalah. Jika lebih banyak lagi, Tamin Halupi mungkin hanya bisa melarikan diri.
Tamin Halupi sebenarnya hanya ingin mengganggu pikiran Aksawijaya, tetapi malah ditertawakan. Ia merasa sedikit kesal, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Orang-orang itu sudah siap untuk bertarung, tetapi ia tidak punya sasaran untuk menyerang. Sementara itu, Hastania mulai merasa ingin mundur, karena ia sudah tidak bisa merasakan keberadaan bulu suci Jalak Harupat lagi. Aura itu sepenuhnya ditekan oleh Aksawijaya, tidak memberinya kesempatan apapun. Sarang suci tidak memberikan reaksi setelah serangan terakhir, api pembakar langit memberikan penekanan yang besar, membuatnya enggan untuk terus melawan Aksawijaya. Di luar area alam rahasia, ketua klan burung biru tampak tak berdaya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Aksawijaya bisa mendapatkan begitu banyak warisan di sarang suci ini. Warisan terkuat, jiwa Phoenix dan bulu suci Jalak Harupat, semuanya dimiliki oleh Aksawijaya seorang diri. Jika bukan karena Tamin Halupi dari klan Dewa Kuno mengacau, Hastania mungkin sudah mendapatkan bulu suci Jalak Harupat itu. Ia belum menarik kesadarannya dari wilayah rahasia itu. Bahkan energi spiritual yang baru saja dilepaskan oleh sarang suci adalah bantuannya secara diam-diam untuk Hastania. Sayangnya, itu sama sekali tidak berguna, tetap saja Aksawijaya sepenuhnya menekannya. Api kuat milik Aksawijaya sangat menekan sarang suci dan klan burung biru. Ia tidak berani lagi bergerak, karena jika Aksawijaya menyadari bahwa ia kembali ikut campur, dan jika ia membakar sarang suci ini, semuanya akan hilang, bahkan mungkin seluruh sukunya akan menjadi korban. Aura dari bulu suci Jalak Harupat berhasil ditekan sepenuhnya oleh Aksawijaya, yang kemudian menangkapnya dan memasukkannya langsung ke dalam kantong serbaguna Gua Langit. Hastania berkata kepada Aksawijaya, "Aksawijaya, hari ini perselisihan antara kita dimulai. Kau merebut milikku, dan suatu hari nanti, aku sendiri akan mengambilnya kembali." Melihat Hastania yang tampak kacau, Aksawijaya tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggu. Tapi kau harus bertanya dulu pada pemimpin klanmu, apakah dia setuju. Kau bisa mencari warisan lain, tenang saja, kali ini aku tidak akan menghalangi." Aksawijaya kemudian mengabaikan Hastania dan menggunakan mata api emasnya untuk menyapu pandangan ke bawah, dengan cepat menemukan Tamin Halupi, yang ternyata sedang mendekati Murdi Tiasa. Murdi Tiasa, yang berada dalam proses menerima warisan, tidak memiliki penjaga di sampingnya dan sedang dalam keadaan meditasi. Jika Tamin Halupi menyerang tiba-tiba, itu bisa menjadi pukulan mematikan. Melihat situasi ini, Aksawijaya langsung berbicara. "Tamin Halupi, sebaiknya kau tidak gegabah jika ingin keluar dari tempat ini dengan selamat." Suaranya terdengar dingin. Tamin Halupi yang sering kali menggunakan cara licik dan tanpa takut, telah beberapa kali memprovokasi mereka. Namun, jika dia ingin membunuh Murdi Tiasa, Aksawijaya tidak akan memaafkannya. Langkah Tamin Halupi berhenti sejenak, dia tidak muncul, namun jelas telah mendengar ancaman Aksawijaya. Aksawijaya turun perlahan dari udara, dengan wajah tenang tetapi siap melepaskan kekuatan spiritualnya. Murdi Tiasa telah lama mengikuti Aksawijaya dan memanggilnya, "Bos," dengan penuh penghormatan. Tentu saja, Aksawijaya tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Tamin Halupi paham perbedaan kekuatannya dengan Aksawijaya, dan ia juga melihat bahwa Aksawijaya telah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Meski dia berusaha menyerang, hasilnya tidak akan signifikan. Ancaman dari Aksawijaya membuatnya merasa khawatir. Setelah beberapa kali bertarung, Tamin Halupi belum sepenuhnya memahami batas kekuatan Aksawijaya. Ancaman Aksawijaya untuk membunuhnya terasa serius, sehingga dia harus waspada. Aksawijaya kembali ke pusat sarang suci dan berseru, "Kalian semua bebas mengambil yang kalian butuhkan. Aku akan mengaktifkan semua warisan yang ada di sarang suci ini sebagai salam perkenalan untuk kalian. Sedangkan Tamin Halupi, jika dia berani bertindak gegabah, aku pasti akan membunuhnya di sini." Aksawijaya tidak main-main dengan perkataannya. Kata-katanya langsung memberikan semangat bagi para kultivator yang hadir. Aksawijaya menyadari bahwa mungkin ia harus bersama dengan mereka dalam waktu lama, dan tidak ingin bermusuhan dengan para talenta manusia ini. Dunia ini penuh dengan bakat luar biasa, ditambah dengan kebangkitan perlahan klan Dewa Kuno, sehingga ia harus mempertimbangkan masa depannya. Senyum muncul di sudut bibir Aksawijaya, aura kekuatannya dilepaskan, dan garis perak dewa muncul di dahinya. Tamin Halupi muncul di suatu tempat kosong, tanpa kultivator manusia di sekitarnya. Tampaknya dia juga tidak berniat untuk menyerang.
Melihat Aksa Wijaya, Tamin Halupi tampak terkejut, seolah tidak mempercayai penglihatannya. Ras Dewa, mengapa ada aura ras dewa pada tubuhmu? Sebenarnya, siapa dirimu? Tamin Halupi kebingungan tentang identitas Aksa Wijaya. Aura yang dilepaskan Aksa Wijaya sangat murni, bukan hanya karena ia memiliki darah dari klan dewa. Dia telah bertemu dengan orang-orang dari ras dewa di Gunung Dewa di dunia ini. Belum lama ini, ia bahkan melihat Ranjip Kalasa di tempat suci ini, tetapi mereka hanya memiliki sebagian darah ras dewa. Namun, Aksa Wijaya kini menunjukkan aura murni dari ras dewa, yang sangat mengejutkannya. Kekuatan spiritual perak tersebar, dan gambar spiritual pemecah formasi akan muncul di sekitar Aksa Wijaya, dengan kekuatan spiritual yang melimpah menyebar, mempengaruhi sarang suci dan memunculkan berbagai segel terlarang. Segel-segel itu terhubung dengan aura sarang suci, masing-masing berbeda satu sama lain. Baju perang hitam Aksa Wijaya pemberian Endok Ayu kini dihiasi dengan pola formasi perak, selaras dengan wilayah pemecah formasi. Tamin Halupi merasa kacau, karena ia benar-benar tidak bisa memahami situasi ini. Pola formasi bawaan, gambar pemecah formasi, tanda ras dewa. Semua ciri khas ras dewa muncul, ditambah lagi dengan kekuatan spiritual perak itu. Apakah dia benar-benar dari ras dewa? Jika bukan, bagaimana mungkin dia memiliki semua ini? Para kultivator manusia yang hadir tidak terlalu peduli dengan semua itu. Mereka tidak memahami banyak tentang klan kuno, yang mereka tahu hanyalah Aksa Wijaya menunjukkan kekuatan luar biasa dan membantu mereka menemukan lokasi warisan. Mereka hanya perlu memecahkan segel-segel tersebut untuk mendapatkan warisan. Ada banyak warisan, cukup untuk setiap orang mendapatkan 2. Namun, seberapa banyak yang dapat diperoleh tergantung pada kecepatan mereka menerima warisan tersebut. Situasi di dalam sarang suci menjadi lebih harmonis dengan munculnya segel-segel ini. Bahkan kultivator dari klan burung biru mulai mendekati segel-segel di sekitar mereka, yang dapat dengan mudah diaktifkan melalui aura darah mereka, tanpa perlu metode lain. Dengan banyak barang suci yang telah diambil oleh Aksa Wijaya, mereka tentunya tidak akan meninggalkan tempat ini begitu saja, mendapatkan warisan dari Jalak Harupat juga merupakan suatu keuntungan. Tanpa membuang waktu, Hastania mengaktifkan aura hijau di sekujur tubuhnya, memulihkan bulu-bulunya yang rusak. Setelah menelan pil, auranya pun pulih dengan cepat. Tamin Halupi yang tak lagi dipedulikan orang lain, akhirnya memilih salah satu segel dan menggunakan metode khusus untuk membukanya, menunggu warisan turun. Aksa Wijaya, yang berada di area pusat, menampilkan segel-segel warisan sambil melepaskan kesadaran ilahinya, mengamati segala sesuatu di sarang suci dengan cermat, berharap dapat menemukan sesuatu yang lebih. Bab 1382, Perkumpulan Ahli. Aksa Wijaya tentu tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Apa yang ditinggalkan oleh Jalak Harupat cukup banyak, jauh lebih dapat diandalkan daripada 5 gajah iblis di puncak 5 gajah. Kekuatan spiritual sangat padat. Formasi di dalam sarang suci ini biasanya tersembunyi dalam kekosongan ketika tidak diaktifkan, bahkan Aksa Wijaya pun sulit merasakan keberadaan formasi tersebut. Namun, munculnya berbagai pembatas membuktikan bahwa di dalam sarang suci ini pasti ada formasi yang kuat, bahkan merupakan formasi gabungan besar dengan tingkat yang cukup tinggi. Para ahli menerima warisan satu persatu tanpa ingin membuang waktu. Aksa Wijaya meminta Gendis dan Arlin Salodik untuk merasakan energi dari formasi besar itu. Sayangnya, tidak ada hal luar biasa yang muncul lagi. Semua warisan dalam sarang suci ini telah terungkap, dan meski nanti dibuka lagi, harta seperti jiwa Phoenix dan bulu suci Jalak Harupat tidak akan muncul lagi. Aksa Wijaya tersenyum puas. Menurutnya, ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Ia juga memanfaatkan warisan ini untuk naik ke tingkat ke-7, memperkuat daya tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi, meskipun butuh waktu yang lama untuk mencapai tahap berikutnya. Setelah menemukan warisan terdekat lainnya dan membongkar pembatasnya, Aksa Wijaya mulai menerima warisan tersebut. Saat ini, ia membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk memperkuat tubuhnya. Setiap kali mencapai tahap baru, ia mendapatkan ruang peningkatan yang besar, yang merupakan keunikan dari jalannya ini. Di pintu masuk ke tempat rahasia. Beberapa hari terakhir, 5 ahli dari ranah alam keabadian dewa telah tiba di sini, termasuk ketua klan burung biru. Semua orang memandangnya, mereka tahu bahwa ketua klan burung biru memiliki kemampuan untuk memasukkan kesadarannya ke dalam tempat rahasia ini. Mereka sangat ingin mengetahui situasi di dalam tempat rahasia itu.
Mereka datang setelah mendapat kabar dari generasi muda. Mereka juga penasaran dengan Aksawijaya karena kekuatan yang ditunjukkannya sangat luar biasa, sehingga mereka merasa perlu datang langsung untuk mengamati, mungkin untuk menariknya ke pihak mereka atau bahkan menyingkirkannya. Namun, mereka paling ingin memahami mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak murid berbakat di kalangan manusia. Hal ini harus mereka selidiki dengan seksama. Di antara mereka, kecuali klan Burung Biru, semuanya pernah berpartisipasi dalam penyerangan ke Istana Langit di masa lalu, jadi mereka telah mengalami zaman itu dan takut akan kebangkitan manusia. Setelah kehancuran Istana Langit, para klan ras asing berulang kali berusaha menghancurkan peradaban dunia 9 benua agar dunia 9 benua tidak bangkit kembali, sebab jika itu terjadi, mereka tidak bisa membayangkan masa depan. Menurut mereka, dunia ini telah mencapai zaman yang kuat. Semua klan memiliki banyak anggota, dan ahli-ahli terus bermunculan, sedangkan bakat generasi muda semakin tinggi. Meskipun mereka kehilangan banyak ahli saat menyerang Istana Langit, sekarang kekuatan gabungan mereka sudah pulih hampir sepenuhnya, jauh lebih kuat dari peradaban dunia 9 benua. Di dunia besar yang luas ini, manusia hanyalah klan kecil. Meski manusia memiliki potensi pertumbuhan yang besar, kebangkitan mereka hampir tidak mungkin terjadi karena suku-suku lain tidak akan mengizinkan hal itu. Kekuatan manusia di bawah ini adalah duri dalam mata dan daging bagi suku-suku lainnya. Jika terbukti bahwa murid-murid manusia berbakat ini berasal dari dunia bawah atau dunia 9 benua, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun dan akan membantai mereka semua. Jika tidak, dalam beberapa tahun ke depan, murid-murid manusia ini akan bangkit menjadi para ahli yang mengerikan. Seorang ahli berwujud kepala harimau sudah tahu bahwa Aksawijaya tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, dia sudah menyatakan sikapnya bahwa tidak peduli apapun, dia akan membunuh Aksawijaya dan para pengikutnya. Ketua klan Burung Biru menarik kesadarannya dari tempat rahasia itu. Situasi di dalam sarang suci memang membutuhkan perhatian lebih. Namun, tindakan Aksawijaya cukup memuaskan hatinya, harta diperoleh oleh yang berjodoh, jadi mengambilnya adalah hal yang wajar. Tidak mendapatkan bulu suci jalak harupat membuatnya menyalahkan Tamin Halupi, karena tanpa gangguan Tamin Halupi, Hastania pasti akan mendapatkannya. Aksawijaya menggunakan kemampuan klan dewa, yang membuatnya agak terkejut. Kemampuan klan dewa bukanlah rahasia di kalangan keluarga bangsawan. Aksawijaya menggunakan metode klan dewa untuk mengungkapkan warisan ini, yang cukup menguntungkan bagi para ahli klan Burung Biru. Bagaimanapun, warisan di sini memiliki efek terbaik pada klan mereka, dengan membawa aura jalak harupat yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan mereka di masa depan. Ketua klan Burung Biru, bagaimana sebenarnya situasinya di dalam? Apakah tidak ada cara untuk mengeluarkan anak manusia itu? Jika kita menyingkirkannya, kita bisa pergi lebih cepat. Anda pasti tidak ingin lebih banyak ahli berkumpul di sini, bukan? Ketua klan Burung Biru berkata, kalian datang jauh-jauh ke sini, mana mungkin aku akan menghalangi kalian. Namun, ada yang aneh pada Aksawijaya. Kupikir kalian sebaiknya melihatnya. Setelah berkata demikian, sebuah layar cahaya muncul, memperlihatkan cuplikan Aksawijaya. Aksawijaya menggunakan metode klan dewa untuk menghancurkan formasi, menampilkan 3 ciri utama klan dewa dengan sangat jelas, membuat para ahli lainnya mengernyit. Seorang ahli bertubuh harimau berkata marah, apa ini? Apakah Aksawijaya memiliki darah klan dewa? Apakah dia anak haram dari salah satu anggota mereka yang tersesat? Kenapa ibunya belum membunuhnya? Orang lain berkata, tidak heran Selena Hiven dari klan dewa dulu memilih Aksawijaya sebagai calon suami. Tampaknya klan dewa hanya mencari alasan untuk mengakui Aksawijaya sebagai anggota keluarga. Tidak mungkin, Aksawijaya tidak menunjukkan tanda-tanda darah klan dewa saat bertarung. Para murid kita juga pernah bertarung dengannya. Jika mereka merasakan aura klan dewa, mereka pasti tidak akan bertarung sekeras itu. Selain itu, jika dia benar-benar anggota klan dewa, mereka pasti tidak akan membiarkan klan mata darah memburunya begitu saja. Saat itu klan dewa memang turun tangan beberapa kali, tetapi tidak dengan kekuatan penuh. Kalau bukan karena Aksawijaya dilindungi oleh ahli lain, dia sudah mati sejak dulu. Saat itu, seseorang tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, aku tidak setuju denganmu. Jika dia hanya seorang pemuda dari ras manusia biasa, mengapa ada ahli yang melindunginya? Mengapa dia begitu berani dan arogan terhadap berbagai ras, bertindak sesuka hati tanpa rasa takut? Jelas sekali,
Pemuda ini punya dasar yang kuat. Kepala klan burung biru angkat bicara, jika Aksawijaya memang memiliki darah keturunan Gunung Dewa, membunuhnya di sini bisa menjadi masalah besar. Kita harus berpikir matang-matang, apakah kita benar-benar akan menyelesaikannya di sini. Meski kita tidak membunuhnya, para pemuda manusia berbakat yang ada di sekitarnya harus dihabisi. Kalian pasti tidak ingin muncul lagi seseorang sekuat Abimanyu dari Gunung Dewa, bukan? Semua terdiam. Aksawijaya telah menggunakan taktik yang membuat mereka meragukan identitas aslinya. Sementara itu, kepala klan burung biru sedang memikirkan cara untuk membantu Aksawijaya melarikan diri dengan selamat. Meskipun Aksawijaya tidak menyerahkan harta kepada sukunya, sebagai ahli di level ini, dia tidak akan melanggar janji yang telah dibuatnya. Gabungan kekuatan mereka terlalu kuat untuk dia halangi sendirian. Oleh karena itu, dia sengaja mengungkapkan identitas Aksawijaya yang ambigu, membuat mereka ragu-ragu dan tidak langsung bertindak, sehingga memberinya kesempatan terbaik. Beberapa hari kemudian, 3 ahli dari klan kerajaan lainnya tiba satu persatu. Para tokoh besar ini berkumpul di tempat itu, menciptakan suasana yang sangat tegang. Persaingan antar klan kerajaan sangat besar, terutama dalam hal perebutan wilayah. Ada beberapa klan yang secara alami bermusuhan, seperti tikus dan kucing, musuh alami yang tidak mungkin menjadi teman. Seorang pria tinggi berbentuk manusia yang baru tiba mengenakan baju dari kulit binatang bermotif harimau, membuat mata ahli berkepala harimau itu berkilat merah dengan niat membunuh yang kuat. Yang lainnya tidak merasa aneh sama sekali, sedangkan pria yang baru datang itu menatapnya dengan penuh provokasi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di kejauhan, Ardianto Akuba mengernyitkan alisnya, sudah ada 8 ahli di tingkat alam keabadian dewa yang datang. Kemampuan Aksawijaya untuk membuat masalah memang luar biasa. Jika beberapa orang lagi datang, mungkin kita tidak bisa menahannya. Johnson Bajigur berkata, aku tidak memintamu untuk menahan mereka. Aku akan menahan mereka, kau bawa anak-anak itu pergi. Aku pikir aku bisa bertahan untuk sementara waktu. Ardianto Akuba berkata, anak-anak itu adalah para jenius dari 9 langit. Aksawijaya membawa mereka ke dunia besar ini pasti ada tujuannya. Mungkin untuk memberi mereka pengalaman tentang tekanan di sini. 9 langit menutup jalur teleportasi waktu dulu, siapa sangka sekarang kita harus turun tangan menyelamatkan murid-murid mereka. Benar-benar ironis. Johnson Bajigur menjawab, itu keputusan generasi tua. Tidak ada hubungannya dengan para pemuda ini. Namun, jika anak-anak ini terjadi sesuatu di sini, dunia besar ini akan menjadi kacau. Jika tokoh-tokoh besar dari 9 langit datang ke dunia besar ini, kerugian besar akan terjadi pada kedua belah pihak. Ardianto Akuba menanggapi, aku tidak ingin banyak bicara tentang urusan 9 langit, tetapi anak-anak ini adalah masa depan ras manusia. Dunia besar ini sedang berubah. Kau pasti sudah merasakannya. Perubahan besar ini akan segera memuncak. Pemuda dari klan kuno, kau pasti sudah mendengarnya, bukan? Kita sudah lama di sini, kau pasti tahu betapa kuatnya klan kuno itu. Lagi pula, aktivitasmu di dunia besar ini dulu tidak kalah dengan Aksawijaya. Jika klan kuno bangkit kembali, seluruh anggota mereka kembali, apa yang akan dihadapi oleh ras manusia dari dunia 9 benua? Apakah dunia 9 benua yang belum sepenuhnya pulih bisa menahan mereka? Johnson Bajigur berkata, hanya mengandalkan dunia 9 benua saja tentu tidak cukup. Namun, apa yang akan dilakukan 9 langit, aku tidak bisa menebaknya. Tetapi melihat situasi saat ini di dunia 9 benua, kemungkinan besar 9 langit akan turun tangan. Hanya tinggal menunggu sampai sejauh mana dunia 9 benua bisa pulih. Ardianto Akuba mengangguk, lalu berkata, aku tidak tahu bagaimana kondisi tuan penguasa sekarang. Setelah dia keluar dari pengasingan, kita harus segera memintanya mencari cara untuk membantu kota Tanah Suci Dunia Awan Hitam kembali ke dunia 9 benua, mempercepat pemulihan Istana Langit, dan membangun kembali Istana Langit. Di gerbang jalur antara dunia 9 benua dan 9 langit, 2 aliran di atas kekuatan alam hukum dewa menyusup untuk merasakan keadaan dunia 9 benua. Namun, begitu kekuatan mereka tiba, sosok seorang lelaki tua muncul. Matanya berkilau tajam, bukan manusia. Seolah waktu di sekelilingnya berhenti seketika. Dialah sang sesepuh dunia 9 benua, tak lain tak bukan dialah Senji Laoren. Kembalilah. Dalam perjanjian, para ahli 9 langit tidak boleh masuk ke dunia 9 benua. Jangan melanggar aturan. Nada bicaranya tenang,
dan dua aliran kekuatan itu pun berhenti mengamati. Kemudian, sebuah suara terdengar. Orang tua Senji, sudah lama tidak bertemu. Kelihatannya kondisimu sudah banyak pulih. Kapan kau akan meminta Grace Patubun datang? Kita perlu membicarakan tentang membuka 9 langit sepenuhnya. Orang tua Senji menjawab, belum waktunya. Ketika saatnya tiba, Grace Patubun akan datang ke 9 langit untuk berunding dengan kalian. Kalian tidak bisa memutuskan apapun sekarang. Kami tidak bermaksud memutuskan apapun. Kami hanya penasaran mengapa aura para murid kami satu persatu menghilang di dunia 9 benua. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bab 1383 rencana selanjutnya. Kalian mengirimkan murid ke sini untuk menangkap bocah bernama Aksawijaya, tentu itu tidak semudah itu. Namun, kalian bisa tenang. Tidak ada yang akan menyulitkan mereka di 9 benua. Mereka hanya dibawa Aksawijaya ke ruang lain, dan ketika waktunya tiba, mereka akan kembali. Jadi, hentikan semua rencana kecil itu, paham? Kalau begitu, dengan kata-kata Tuan Senji, kami jadi lebih tenang. Tapi kami tidak tahu apakah para ahli di ruang itu akan menyerang mereka atau tidak. Jika kalian ingin bertemu Aksawijaya, kalian bisa menghubungi aku dulu. Mungkin aku bisa mengatur sesuatu untuk kalian, tidak perlu melakukan hal yang berlebihan. Mendengar ini, dua kesadaran ilahi itu tampak terdiam sesaat. Salah satu dari mereka buru-buru bertanya, ruang lain. Tempat macam apa itu? Sebelum menangkap orang, kalian tidak menyelidiki pergerakan Aksawijaya. Dia sering masuk ke dunia besar untuk melatih diri. Murid-murid kalian juga mengejarnya ke dunia besar. Kupikir mereka saat ini tidak bisa kembali ke 9 benua. Jika kalian ingin pergi ke dunia besar, itu tidak akan mudah, tapi para tetua pasti memiliki cara. Tapi, kalian bisa tenang. Dari pemahamanku tentang bocah Aksawijaya itu, dia seharusnya akan menjaga murid-murid kalian. Bagaimanapun, di dunia besar, manusia hanya bisa bertahan jika bersatu. Kau maksudkan, murid-murid berbakat dari 9 langit ikut Aksawijaya ke dunia besar. Ini gila, meski mereka berbakat, jika dikejar para ahli dari berbagai ras, bagaimana mereka bisa bertahan di dunia itu? Apakah kalian tidak memperingatkan mereka sebelumnya? Senji Laoren berbicara dengan tenang tanpa terpengaruh. Mengapa terburu-buru? Di lingkungan seperti 9 langit, meski bakat mereka luar biasa, sulit bagi mereka untuk berkembang. Itu sebabnya kalian mengirim begitu banyak murid ke 9 benua, sedangkan para murid yang memiliki kekuatan dalam tingkat alam hukum dewa, tempat pelatihan yang cocok untuk mereka adalah dunia besar. Dulu, ketika Aksawijaya masuk untuk berlatih, dia masih berada di tahap awal. Kalau tidak, apakah kalian ingin mereka hanya bertapa untuk menerobos jalan yang penuh batasan? Para kultivator yang mengikuti jalan yang sama di 9 langit akan sulit berkembang bahkan setelah puluhan ribu tahun. Kalian pasti sadar, jadi kalian tergesa-gesa untuk membawa Aksawijaya kembali. Mendengar itu, kedua orang itu terdiam. Sebelum mereka sempat bicara, Senji Laoren sudah mengusir mereka. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian di sini. Sekarang kalian bisa pergi. Aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan kalian. Jika kalian ingin membawa murid kalian kembali, tanyakan pada para tetua. Mereka pasti memiliki cara masuk ke dunia besar, karena masih ada orang yang mereka tahan di sana. Senji Laoren lalu menggerakkan hukum dan langsung mengirim dua kesadaran ilahi itu kembali ke lorong. Di ujung lain lorong, energi spiritual mengalir deras, langit cerah dan indah. Tempat ini seperti tanah surga, sangat cocok untuk pelatihan. Inilah 9 langit. Dua pria parubaya di sana tampak mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa murid-murid yang mereka kirim ke 9 benua akan dibawa oleh Aksawijaya ke dunia besar. Anak-anak ini benar-benar tidak tahu banyak tentang tempat itu, tindakan ini terlalu gegabah. Namun, mereka tak bisa lagi memikirkan hal lain. Sebaiknya kita beritahu pihak lain. Aku tetap khawatir dengan anak-anak itu di dunia besar. Siapa sebenarnya Aksawijaya ini? Berani-beraninya dia berlatih di dunia besar. Tapi Senji Laoren benar, mungkin ini bisa menjadi peluang bagi mereka. 9 langit terlalu nyaman untuk mereka. Mengirim mereka ke tempat berbahaya bisa berdampak besar pada masa depan mereka. Mungkin ini bisa menjadi berkah tersembunyi. Di sana tak ada yang bisa melindungi mereka. Haruskah mereka mengandalkan bocah Aksawijaya itu? Di masa lalu,
Istana Langit memang punya cabang di dunia besar, sebuah kekuatan bernama dunia bawah. Tapi jika mereka tahu anak-anak itu berasal dari 9 langit, bukankah mereka malah akan mempersulit? Mari kita bicarakan dengan pihak lain dulu. Jika masalahnya tidak terpecahkan, kita harus meminta para tetua untuk masuk ke dunia besar dan membawa mereka kembali. Mungkin kita bisa sekalian membawa Aksawijaya, jadi masalah ini bisa selesai sekaligus. Setelah itu, mereka berdua terbang dan menghilang di ujung langit. Di dunia besar, tanah suci Jalak Harupat. Aksawijaya telah menghabiskan 3 hari untuk menerima warisan, dan ketika dia membuka matanya, yang lain masih menerima warisan mereka. Dia tidak mengganggu, juga tidak mencari warisan ketiga. Menyisakan ruang untuk peningkatan sangat penting baginya. Jika langsung mencapai batas, akan sulit untuk maju lagi. Bertahap adalah cara yang baik. Dia melihat keadaan dalam tubuhnya, kemudian merasakan elang permata ungu. Burung kecil, kali ini kamu mendapatkan jiwa Phoenix dan bulu suci Jalak Harupat. Apakah kamu berencana menggunakan bulu suci Jalak Harupat untuk membuatkan senjata abadi untukku? Itu akan sangat bagus. Benda berharga seperti itu tidak akan pernah cukup. Tuan muda, jangan susahkan aku. Aku tidak punya kemampuan untuk itu. Bulu suci Jalak Harupat ini mungkin hanya bahan terbaik bagi ras lain, tapi bagi klan burung yang kuat, ini sangat berarti. Ini memiliki sifat ilahi Jalak Harupat yang dapat membersihkan darah sejati dari kotoran. Dengan menyerapnya, aku bisa berevolusi dan mungkin benar-benar lepas dari batasan tubuh asliku. Kalau tidak, di masa depan, jika aku bertemu dengan tubuh asliku, kami berdua akan sulit membantu, karena bisa saja kesadaranku akan dihapus, yang akan berpengaruh besar padamu. Aksawijaya mengucapkan satu kalimat yang membuat kedua temannya tertegun. Jika tubuh asli kalian dipotong, apakah kalian akan bebas? Kedua orang itu tersadar, walaupun mereka senang dengan pemikiran dan keberanian Aksawijaya, si kecil tak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkannya. Lebih baik tunggu sampai kamu mencapai tahap alam keabadian dewa sebelum bicara seperti itu. Saat ini, jika kamu bertemu tubuh asli kami, kamu akan mati bahkan jika kamu sedikit lambat dalam melarikan diri. Raja Iblis Tulang memang kuat, tapi hanya bisa menahan sebentar saja. Jika pertempuran berlangsung lama, pasti kalah. Aksawijaya tertawa, aku tidak takut pada mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk menangkapku. Jika aku bisa mencapai tahap alam hukum dewa, bab baru teknik dewa dari teknik gerak akan terbuka. Aku bisa berjalan menembus kekosongan, bahkan formasi larangan ruang tidak akan mampu menahanku. Kalian cukup tunggu aku membawa kalian menuju puncak kehidupan. Si kecil berkata, dengan memiliki jiwa Phoenix dan bulu ilahi Jalak Harupat ini, si elang permata ungu akan mencapai tahap alam jalan hidup dewa dengan sangat cepat. Tuan muda Aksawijaya, kamu juga harus membawakan beberapa harta untukku. Jika tidak, aku akan diejek olehnya. Aku sendiri tak bisa keluar berlatih. Jika bisa, aku pasti sudah mengejarnya, tak akan membiarkannya melampauiku beberapa tingkat. Aku tak terlalu mengenal dunia besar ini. Apakah ada tempat yang bisa membantumu? Aku bisa pergi ke sana untuk berlatih dan membantumu meningkatkan tingkatmu secepat mungkin. Si kecil menjawab, Gua Suci di Gunung Dewa adalah tempat yang bagus, tapi itu wilayah terlarang dari klan dewa, dijaga ketat. Jika kamu pergi ke sana, sama saja dengan masuk ke perangkap. Pikirkan baik-baik, aku tak ingin kamu terperangkap di Gunung Dewa. Itu akan sangat merepotkan. Aksawijaya berkata, baiklah, kita lupakan saja Gunung Dewa. Itu bukan tempat yang bisa kujelajahi dengan bebas. Mereka semua memperhatikanku. Selain itu, ada banyak kultivator bersamaku, terlalu mencolok. Apakah kalian tahu tempat pelatihan yang layak di Tanah Kekacauan? Di sana tidak dijaga kekuatan besar, kita bisa berlatih sesuka hati. Kalau tidak salah, luas Tanah Kekacauan hampir sama dengan dunia besar ini. Ada banyak tempat bagus di sana, tapi kamu yakin mau pergi ke sana? Mungkin itu keputusan yang salah. Perlu diingat bahwa Tanah Kekacauan adalah alasan utama klan dewa kuno menghilang. Banyak kenangan yang sudah kulupakan, itu tasimen yang kamu pikirkan. Mendengar hal itu, mata Aksawijaya berkilau dan dia tersenyum. Apakah kamu bilang di sana banyak ahli klan dewa kuno yang gugur? Si kecil dan temannya mengangguk, membenarkan dugaan Aksawijaya. Aksawijaya mengingatkan mereka, jika kita bisa menemukan tempat-tempat mereka gugur, pasti ada banyak harta di sana.
Nilai kantong 100 harta mereka, kalian tentu paham tanpa harus kujelaskan, bukan? Selain itu, aku juga harus menghadapi klan dewa kuno di masa depan, jadi mengetahui mereka lebih awal tidak ada salahnya. Mendengar itu, si kecil tertawa, keberanianmu memang selalu besar. Tapi kamu benar, aku setuju dengan pilihanmu ini. Jadi, target kita berikutnya adalah Tanah Kekacauan. Di sana memang ada beberapa tempat bagus yang patut dikunjungi. Tingkat kekuatanmu juga sudah jauh lebih kuat, ditambah lagi banyak pembantu hebat di sekitarmu, dan kami juga ada di sini. Seharusnya kita bisa menanganinya. Elang Permata Ungu berkata, tak bisakah kita menunggu sampai aku selesai bertapa? Aksa Wijaya menjawab, tidak tahu berapa lama pertapaanmu akan berlangsung, jadi kami tidak akan menunggumu. Kamu cukup tenang berlatih saja, si kecil berkata, benar sekali. Tuan Muda Aksa Wijaya punya kultivator di tingkat alam jalan hidup dewa di sisinya, ditambah aku membantunya. Mana giliranmu? Ketika kamu selesai bertapa, tingkatku mungkin sudah melebihi milikmu lagi. Mendengar hal itu, Elang Permata Ungu tak acuh, kalau kamu punya kemampuan, tak perlu cemburu dan iri. Aksa Wijaya menarik kembali kesadarannya dan tak lagi memedulikan si kecil dan yang lainnya. Ia lalu berkomunikasi dengan Gendis dan Arlin Salodik yang ada di dalam formasi besar. Bisakah kalian merasakan keadaan di luar melalui formasi besar ini? Mendengar itu, Gendis berkata, hanya bisa merasakan di dekat pintu masuk. Lebih jauh lagi tidak bisa. Tuan ingin melihat keadaan di luar. Aksa Wijaya mengangguk, benar, aku ingin melihat berapa banyak ahli yang sudah datang, lalu akan membuat rencana. Kali ini, tak seorang pun boleh ketinggalan. Aku ingin membawa mereka semua keluar dengan selamat. Pemandangan di pintu masuk kemudian muncul dalam penglihatan Aksa Wijaya. Aura yang kuat segera terasa dalam jangkauan kesadarannya. Sesaat, ia juga merasakan tekanan besar. Saat itu, sudah ada 9 orang dari klan kerajaan tingkat alam keabadian dewa di luar. Walaupun suasana mereka tegang, jelas mereka tidak bermaksud bertarung. Mereka semua sangat menahan diri. Target mereka bukan musuh depan mata, tetapi Aksa Wijaya dan kawanannya. Para murid kerajaan mengalami kekalahan telak, sehingga mereka harus memperhatikan dengan serius. Tak lama kemudian, beberapa ahli dari klan Mata Darah tiba, membuat alis Aksa Wijaya terangkat. Dia tak menyangka mereka juga sudah mendengar kabar dan datang secepat itu. Bab 1384, tampil dengan berani. Ada yang kurang beres. Mendengar perkataan Aksa Wijaya, si kecil segera bertanya, kurang beres. Apa kamu merasakan sesuatu? 3 ahli dari klan Mata Darah sudah tiba, salah satunya mencapai tingkat alam keabadian dewa. Aku tidak menyangka setelah Tuan Kota Tanah Suci Dunia Awan Hitam membunuh seorang ahli alam keabadian dewa dari klan ini, masih ada lagi ahli di tingkat itu. Kali ini, mereka datang untuk bekerja sama dengan ahli dari klan lain. Jika mereka benar-benar berniat mengincarku, akan sulit untuk pergi dengan aman. Si kecil langsung merespons, suruh Raja Iblis Tulang bertindak. Dia memiliki keunggulan besar melawan klan Mata Darah. Dulu sudah demikian, dan sekarang tingkat kehidupan serta kekuatan garis keturunannya telah meningkat pesat. Tekanannya terhadap mereka akan semakin kuat, mungkin bisa membunuh ahli klan Mata Darah. Jika tidak ada ahli alam keabadian dewa di klan kerajaan mereka, jalan masa depan klan mereka tidak akan mudah, terutama di dunia yang semakin berkembang ini. Aku yakin klan Mata Darah tidak akan mengambil risiko ini. Aksa Wijaya berkata, aku belum begitu mengenal klan-klan ini, jadi aku tidak bisa menebak tujuan mereka. Namun, ada banyak cara untuk pergi dengan paksa. Kita hanya perlu memasukkan mereka ke dalam gua langit, itu bukan hal sulit. Identitas mereka sangat tinggi, pastinya memiliki banyak harta, 2 harta spiritual gua langit sudah cukup untuk membawa mereka pergi. Tapi pergi dengan cara itu akan merusak nilai kemunculan kita kali ini. Jika tidak terpaksa, aku tak ingin memilih jalan itu. Dari apa yang kurasakan, kepala klan burung biru tampaknya mencoba mendorong identitas kita ke arah klan dewa, berharap orang-orang itu akan gentar dengan identitasku dan membiarkan kita pergi. Di mulut pintu area alam rahasia, para ahli klan Mata Darah tiba dan segera menyapu pandangan ke arah para kultivator yang hadir. Tak kusangka banyak ahli yang berkumpul kali ini. Apakah kalian semua datang untuk anak manusia, Aksa Wijaya? Kebenciannya dengan klan kami tidak perlu dijelaskan lagi. Apa rencana kalian?
Apakah kalian akan membantuku membunuh bocah itu sebagai persembahan bagi arwah leluhur kami? Seorang ahli bertubuh harimau dengan kepala manusia berkata, aku bersedia membantumu, tapi kelihatannya yang lain agak ragu dan punya pikiran masing-masing. Selagi bocah itu belum keluar, kita sebaiknya berunding dulu. Aku tak mau bertarung mati-matian dengan kalian hanya karena bocah itu. Status kita terlalu tinggi untuk berkelahi karena anak kecil itu. Ahli klan mata darah mengangguk. Dia benar. Kalian sebaiknya pikirkan baik-baik. Apakah kalian akan melindungi Aksawijaya atau membantuku membunuhnya? Aku yakin jika bocah ini tak dibasmi, kedamaian di dunia besar akan sulit tercapai. Ketika dia tumbuh, klan manusia mungkin akan bangkit. Saat itu, menekan klan manusia tak akan semudah sekarang. Setelah mendengar perkataannya, para ahli terdiam dan tampak berpikir. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu baik, mereka semua adalah ahli puncak di dunia ini dan pembuat keputusan. Aksawijaya berada di area rahasia ini, mungkin kesempatan mereka hanya sekali. Mereka harus mempertimbangkan dengan cermat. Saat itu, suara seorang pemuda terdengar dari dalam area rahasia, yaitu Aksawijaya. Ahli alam keabadian dewa dan alam jalan hidup dewa dari klan mata darah telah tumbang. Sepertinya pelajaran yang mereka terima masih kurang, dan mereka datang lagi untuk mencari masalah denganku. Apa mereka kira aku tidak punya batas kesabaran? Nada Aksawijaya penuh ancaman, membuat para kultivator terdiam, terkejut karena Aksawijaya berani menantang di saat seperti ini. Bukankah ini tindakan yang terlalu arogan? Di sini ada banyak ahli klan kerajaan. Apakah Aksawijaya benar-benar tak takut mati? Dari mana keberanian itu? Ahli klan mata darah mendengar ini dan marah besar. Aksawijaya, kamu mencari mati. Kali ini, aku datang untuk mengurungmu di area rahasia ini. Kamu bersekongkol dengan sisa-sisa istana langit, itu kejahatan yang tak termaafkan. Tidak peduli dari mana para jenius manusia di sisimu, kali ini mereka semua tak akan bisa kabur. Apakah kamu pikir kami tak bisa membunuhmu meski bergabung? Kali ini kamu sendiri yang mengurung dirimu, kami tidak akan memberi kesempatan kedua untuk kabur. Namun, Aksawijaya tertawa. Haha, sungguh lucu. Terakhir kali kalian mengepungku di luar area rahasia, kalian mengatakan hal yang sama. Apakah itu semacam semboyan klan kalian? Sayangnya, tak ada daya ancaman. Tidak peduli seberapa kuat kalian, kali ini kalian juga tak bisa menahanku. Klan Mata Darah, bersiaplah menghadapi masalah. Mungkin saja dalam waktu dekat klan Mata Darah akan kehilangan ahli alam keabadian dewa lagi. Saat itu, apakah klan kalian masih akan dianggap kaum kerajaan, atau justru turun pangkat menjadi klan biasa? Nada bicara Aksawijaya semakin tenang, membuat para ahli tertegun, terkejut. Apakah mungkin dia sudah memiliki cara untuk membunuh ahli alam keabadian dewa dari klan Mata Darah? Jika demikian, mereka harus mempertimbangkan apakah Aksawijaya perlu dimusnahkan saat masih dalam tahap awal pertumbuhan. Seorang kultivator manusia dengan potensi sebesar ini, jika tak bisa dimanfaatkan, membiarkannya hidup akan terlalu berbahaya, mungkin menjadi ancaman besar bagi masa depan klan mereka. Saat ini, kepala klan burung biru tampak marah, sepenuhnya karena Aksawijaya. Dia telah mencoba berbagai cara selama beberapa hari terakhir untuk melindungi Aksawijaya, namun Aksawijaya justru keluar sendiri dan melangkah langsung ke jebakan. Ini benar-benar seperti bunuh diri. Kesadarannya terus berada di dalam ruang rahasia, dia tahu betul betapa kuatnya Aksawijaya saat ini, bukanlah eksistensi biasa yang dapat ditahan oleh jenius pada umumnya. Kekuatannya sepenuhnya melampaui Hastania, apalagi darah keturunan klan dewa kuno yang bahkan tidak memberi kesempatan mendekat. Jika orang-orang penting ini ingin menghabisi Aksawijaya, bagaimana mungkin dia seorang diri bisa menghentikannya? Dia terpaksa mengirim pesan suara kepada Aksawijaya. Nak, bisakah kamu lebih rendah hati? Dengan tingkahmu yang mencolok seperti ini, sulit bagiku untuk menutupi dan membantumu pergi. Kamu tidak berpikir aku bisa mengatasi begitu banyak ahli sendirian, kan? Aksawijaya tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, nanti kamu jangan ikut campur saja. Bahkan jika kamu membantu, situasi saat ini masih bisa ditangani. Kepala klan burung biru tampak terkejut, dia tidak mengerti apa yang membuat Aksawijaya begitu percaya diri, namun saat ini, ahli dari klan Mata Darah sudah berada di ambang amukan, dan kekuatannya melebihi dirinya. Apa yang akan dihadapi Aksawijaya selanjutnya sulit untuk diprediksi. Kalau begitu hati-hati.
Aku pastikan janjiku padamu tidak akan kuingkari, aku tidak akan ikut campur. Kemudian, suara Aksawijaya terdengar lagi dari mulut ruang rahasia, semua orang, jika kali ini begitu banyak tokoh besar menindas seorang yang tidak berarti seperti aku, reputasi kalian mungkin akan hancur saat berita ini tersebar. Jika aku berhasil pergi dengan aman, harga diri kalian akan semakin sulit dijaga. Sekarang mundur adalah pilihan terbaik. Mendengar ini, para ahli tertegun sejenak, Aksawijaya seolah-olah sedang mencoba membujuk mereka menyerah. Ini membuat para ahli yang hadir mengerutkan dahi. Nak, ucapanmu sungguh arogan. Bahkan jika aku tidak memenggalmu, aku tetap harus memberimu pelajaran atas nama para senior, agar kamu tahu bagaimana berbicara dengan para ahli kuat. Kamu tidak berpikir bahwa dengan begitu banyak orang di sini, kamu masih punya kesempatan untuk lolos, kan? Jika kami mau, kalian pasti tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari ruang rahasia ini. Sebelum kami memutuskan, kami memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu bersedia memimpin orang-orangmu tunduk kepada kami? Jika kamu setuju, meskipun melawan klan Mata Darah, aku akan memastikan kalian selamat. Orang-orang memandang ke arah ruang rahasia, menunggu jawaban dari Aksawijaya, karena keputusan ini akan memengaruhi tindakan mereka selanjutnya. Dari kejauhan, para kultivator muda dari klan lain melihat semuanya di dekat pintu masuk. Wibawa Aksawijaya sungguh luar biasa, namun aku melihat sendiri pertarungan itu. Aksawijaya di masa depan pasti akan menjadi kultivator yang sangat menakutkan, mungkin tidak kalah dengan Abimanyu si monster iblis agung. Begitu banyak ahli yang datang untuk merayunya, bahkan rela menyinggung klan Mata Darah, ini menunjukkan ketulusan mereka. Jika kita memiliki kekuatan seperti Aksawijaya, aku yakin kita juga akan diperlakukan seperti ini. Sayangnya, hanya Aksawijaya yang diketahui mencapai level tersebut. Para jenius yang memasuki ranah alam hukum dewa pun tampak redup di hadapannya. Seorang jenius seperti ini, klan mana yang tidak ingin menerimanya? Kira-kira apa keputusan Aksawijaya nanti? Di sisi lain, Ardianto Akuba dan Jansen Bajigur yang bersembunyi mengerutkan dahi. Anak ini terlalu mencolok. Cara seperti ini hanya akan memicu niat membunuh dari mereka. Jansen Bajigur mengangkat alis dan berkata, kamu tidak takut kalau anak ini benar-benar memilih untuk tunduk seperti Abimanyu dulu. Kau tahu, di sekelilingnya ada begitu banyak jenius dari manusia. Demi melindungi mereka, dia mungkin harus membuat pilihan. Ardianto Akuba menggelengkan kepala, aku tidak pernah memikirkan hal itu, karena berdasarkan pemahamanku tentang anak ini, dia tidak mungkin tunduk kepada klan lain. Jansen Bajigur menjawab, tidak ada yang pasti dalam hidup. Dulu, Abimanyu penuh percaya diri dan menunjukkan kekuatan luar biasa. Di usia muda, namun, demi menjaga kedamaian manusia, dia memilih bergabung dengan Gunung Dewa, sehingga menjaga stabilitas manusia selama ratusan tahun. Jika tidak, Istana Penyembuhan Surga dan Sekte Kekaisaran Manusia mungkin sudah hilang dari sejarah. Aksawijaya kali ini membawa begitu banyak jenius manusia, jika dia tidak tunduk, keamanan mereka bisa dalam bahaya besar. Ardianto Akuba berkata, Aksawijaya adalah Aksawijaya, Abimanyu adalah Abimanyu. Aksawijaya tidak akan mundur. Tujuannya berbeda dengan Abimanyu. Dulu, pandangan Abimanyu hanya terbatas pada dunia besar, tetapi Aksawijaya berbeda. Dia telah berkelana di 9 benua dan dunia besar, bahkan berhubungan dengan kultivator dari dunia 9 langit. Dia memiliki pandangannya sendiri dan tidak akan tunduk pada siapapun, termasuk kekuatan manusia. Kalau tidak, dia sudah lama bergabung dengan dunia bawah. Pada saat itu, suara Aksawijaya terdengar lagi dari mulut ruang rahasia. Aku belum memutuskan, jika kalian bisa bekerja sama untuk menyingkirkan 3 orang dari klan Mata Darah itu, mungkin aku bisa membuat keputusan lebih cepat. Bab 1385, Cara Menghadapi. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat seperti ini, Aksawijaya masih bisa mengajukan permintaan seperti itu. Para ahli dari klan Mata Darah tampak tidak cemas. Mereka tersenyum dingin, Aksawijaya, apakah kamu mengira para ahli ini bodoh? Jika kamu tidak memilih untuk tunduk, satu-satunya pilihanmu adalah kematian. Seseorang lainnya berkata, Aksawijaya, ini adalah pertemuan pertama kita, aku menyarankan agar kamu mempertimbangkan dengan baik. Mengikuti kami akan memberimu kemewahan seumur hidup, wanita, dan status yang tidak perlu kamu perjuangkan lagi.
Bukankah itu yang seharusnya kamu inginkan? Aksa Wijaya tertawa, harta dan status bisa kucapai sendiri, aku tidak tertarik dengan wanita asing. Aku sudah menyampaikan pendapatku dengan jelas. Jika kalian ingin melanjutkan pembicaraan, bunuh dulu 3 orang dari klan mata darah ini. Jika tidak, kita bisa berhenti sampai di sini. Setelah berkata demikian, tidak peduli apa yang dikatakan oleh para ahli itu, Aksa Wijaya tidak lagi memperdulikan mereka, yang membuat orang-orang terkejut. Namun, ahli dari klan mata darah merasa seseorang meliriknya sekilas, yang membuatnya terkejut. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Yang meliriknya adalah sosok tinggi besar berbalut kulit harimau dengan senyum jahat. Suku kamu dan klan saya memang sudah punya urusan yang belum selesai, melawanmu tak ada masalah. Tapi tenang saja, aku tidak cukup bodoh untuk dimanipulasi oleh seorang manusia. Aku sarankan kita tidak langsung membunuhnya. Kita bisa menjebak mereka, lalu mencoba membuat mereka tunduk. Ada hampir 20 talenta manusia di sini. Meskipun Aksa Wijaya menolak, aku tertarik pada yang lainnya. Jika mereka bisa tunduk, itu akan lebih baik. Beberapa orang mengangguk, setuju dengan saran itu. Mereka menyadari betapa berharganya talenta-talenta manusia ini. Bahkan para ahli klan mereka yang dilatih dengan susah payah baru saja mencapai tingkat alam hukum dewa, jadi mereka tahu betul nilai dari para talenta manusia ini. Ahli dari klan mata darah juga mengerti pemikiran mereka dan mengangguk, baiklah, kita akan menyiapkan formasi untuk menjebak mereka, lalu kita bisa memutuskan langkah selanjutnya. Tapi biar jelas, Aksa Wijaya adalah orang yang harus aku bunuh, terlepas dari bakatnya. Jika kalian menghalangiku kali ini, dia tetap akan mati lain kali. Ahli klan mata darah sangat tegas, tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun bagi Aksa Wijaya. Para ahli bekerja sama menyiapkan formasi besar, sementara pemimpin dari klan burung biru mencoba menyisakan celah pada formasi untuk membantu Aksa Wijaya nanti. Dari kejauhan, Jansen Bajigur dan Ardianto Akuba yang melihat situasi ini tercengang, tidak menyangka mereka begitu tegas. Ardianto Akuba berkata, bagaimana? Jika kita tidak segera campur tangan, begitu formasi selesai, kita mungkin harus menggunakan artefak itu. Jansen Bajigur menjawab dengan kesal, campur tangan. Kamu pikir kita bisa mengalahkan mereka semua? Tanpa bantuan, artefak itu adalah pilihan terakhir. Kita lihat saja dulu, Aksa Wijaya biasanya punya rencana, kita hanya perlu bersiap untuk membantunya jika perlu. Waktu berlalu cepat, setengah bulan berlalu. Di dalam dunia rahasia burung awan, tidak ada lagi aura warisan yang tersisa. Dalam setengah bulan ini, Tamin Halupi telah 3 kali menyerang Aksa Wijaya secara diam-diam, tetapi selalu gagal dan bahkan berakhir dihajar oleh Aksa Wijaya. Entah kapan Tamin Halupi pergi secara diam-diam. Klan burung yang ada di dunia rahasia burung awan kini berkumpul, dipimpin oleh Hastania. Mereka mendapatkan banyak keuntungan selama setengah bulan ini, dan manusia menjaga aturan, tidak mengganggu mereka dalam mendapatkan warisan. Aksa Wijaya tetap berada di pusat area, tidak menghalangi mereka mendapatkan warisan. Ketika warisan selesai, Hastania membawa mereka berkeliling dunia rahasia burung awan, tetapi tidak menemukan apa-apa lagi, lalu pergi tanpa mengucapkan salam kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya meninggalkan area pusat, melihat Murditiasa yang sedang duduk bersila dalam latihan. Tampaknya ia tidak ingin menekan kekuatannya terlalu jauh. Setelah mencapai batas ekstrim, langkah berikutnya adalah menembus alam hukum dewa. Begitu ia mencapai alam hukum dewa, kekuatannya pasti akan melebihi Nandar Petok. Ini adalah alasan utama ia memasuki batas ekstrim. Namun, sekarang jelas belum saatnya baginya untuk menembus batas. Dengan konsentrasi spiritual dan kekuatan yang terkumpul, beberapa kali ia mencoba menembus penghalang, namun masih gagal. Meskipun satu kakinya sudah berada di alam hukum dewa, untuk menembusnya jelas tidak mudah. Bangunlah, kamu baru saja mencapai batas ekstrim, sehingga menembus alam hukum dewa menjadi semakin sulit. Hanya mengandalkan satu jenis warisan sulit untuk melakukannya. Nanti aku akan membawamu ke tempat lain yang lebih baik, lalu semua akan selesai. Mendengar ini, Murditiasa menunjukkan wajah penuh harap, bos, apakah kamu sudah punya rencana? Aksa Wijaya mengangguk, namun kemudian memandang ke kejauhan, tapi prioritas kita sekarang adalah memastikan kalian bisa pergi dari sini dengan selamat. Murditiasa berkata, aku akan memanggil yang lainnya. Setelah dia pergi, Aksa Wijaya kembali berbicara dengan Gendis dan Arlin Salodik.
Aksa Wijaya masih ingin melihat situasi di luar. Semua yang ada di pintu masuk tergambar dalam benaknya. Ia menemukan bahwa dalam setengah bulan ini hanya ada 2 kultivator tingkat alam keabadian dewa baru yang muncul, dan hal itu cukup membuatnya lega. Jika benar datang 10 atau 8 orang lagi, dia hanya bisa menggunakan harta gua langit untuk membawa mereka pergi dari sini. Arlin Salodik mengingatkan, Tuan Muda, sebaiknya Anda memperhatikan situasi di luar. Kami dapat merasakan aura formasi yang menutupi seluruh pintu keluar. Sepertinya mereka memasang formasi teleportasi di luar, dengan maksud yang jelas untuk menjebak kalian di sini. Aksa Wijaya tidak merasa terkejut sama sekali. Akan lebih aneh jika orang-orang ini membiarkannya begitu saja. Apa kita bisa menggunakan kekuatan formasi besar di tempat ini untuk menghancurkannya? Arlin Salodik tertawa, tentu saja tidak sulit. Jika kita bertiga bekerja sama, mengendalikan kekuatan formasi besar ini bukan masalah. Meskipun formasi mereka cukup berkualitas, dengan beberapa ahli dari bangsa lain. Memperkuatnya, dibandingkan dengan formasi besar ini, itu tidak ada apa-apanya. Apalagi formasi mereka berada sangat dekat. Jika mereka tidak segera mundur, aku yakin mereka akan sial. Mendengar itu, senyum terukir di wajah Aksa Wijaya. Kalau begitu, mari kita beri mereka hadiah besar. Jika bisa melukai beberapa dari mereka, itu akan sangat baik. Saat itu, para jenius manusia berkumpul di sana, dan seseorang bertanya, Saudara Aksa, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kita akan meninggalkan dunia rahasia ini? Aksa Wijaya mengangguk, sarang suci ini sudah menjadi warisan terakhir dunia rahasia ini. Kalian semua sudah mendapatkan banyak hal selama di sini, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Kita akan kembali ke permukaan sekarang, dan aku akan membawa kalian pergi dari sini. Nandar Petok berkata, aku merasakan sesuatu yang tidak beres, seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat menunggu kita di luar dunia rahasia ini. Kita harus berhati-hati, jika tidak, kita bisa saja terjebak. Aksa Wijaya menjawab, aku sudah mengetahuinya. Ada sekitar 10 ahli alam keabadian dewa dari bangsa lain yang menunggu kita di pintu masuk, belum termasuk para ahli yang mungkin bersembunyi dalam kegelapan. Begitu mendengar itu, para kultivator di sana menunjukkan wajah terkejut. Murdi Tiasa berkata, begitu banyak ahli, bukankah itu berarti kita akan langsung dihancurkan? Nandar Petok menatap Aksa Wijaya dengan ekspresi was-was, jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah Saudara Aksa punya cara lain untuk keluar dari dunia rahasia ini? Menggunakan metode khusus untuk menghancurkan formasi. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, tidak perlu. Hanya ada satu pintu keluar di tanah suci Jalak Harupat ini, dan kita akan keluar dari sana. Kalian tetaplah di sisiku, biar aku yang mengurus masalah lainnya. Setelah keluar, kalian bisa pergi kemana saja yang kalian inginkan atau tetap bersamaku untuk membantu. Tanpa menunggu jawaban mereka, Aksa Wijaya berjalan ke arah tepi sarang suci. Di puncak terapung, ada banyak tumbuhan obat ajaib yang sebelumnya tidak diperhatikannya. Kini dia tidak melewatkannya, memimpin yang lain mengumpulkan tumbuhan di seluruh gunung, menghasilkan banyak sekali. Di antara kultivator manusia tersebut, 2 orang ternyata juga memahami ilmu pengobatan. Mengetahui bahwa Aksa Wijaya adalah seorang ahli obat, mereka bersemangat ingin belajar darinya tentang teknik alkimia dewa. Murdi Tiasa, yang biasanya suka mengejek, kali ini justru diam, tampak menantikan pertunjukan. Aksa Wijaya tentu tidak menolak, dia juga ingin melihat keunikan metode alkimia di dunia 9 langit. Sampai di bawah puncak terapung, Aksa Wijaya kembali memanggil sayapnya dan membawa semua orang terbang menuju permukaan. Sambil terbang, dia berkomunikasi dengan energi formasi besar, dan bersama Gendis dan Arlin Salodik, ia mengumpulkan kekuatan serangan untuk memberi para ahli di pintu masuk sebuah hadiah besar. Tak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Aksa Wijaya. Beberapa kultivator bangsa lain yang merasakan kekuatan spiritual di dunia rahasia mulai melemah, menyadari bahwa dunia ini akan segera ditutup, dan mereka mulai keluar satu persatu. Di pintu masuk, para ahli yang sudah menunggu dengan penuh konsentrasi, bersiap menyambut kemunculan Aksa Wijaya. Mereka tahu bahwa Aksa Wijaya pasti akan meninggalkan dunia rahasia ini, karena jika terjebak di sini selama 100 tahun, dia akan tertinggal oleh zaman. Bab 1386, Serangan Terkuat. Saat itu, Aksa Wijaya merasa cukup senang, tetapi para kultivator manusia di sekitarnya tampak khawatir,
tidak mengerti mengapa Aksawijaya begitu tenang. Murdi Tiasa yang memperhatikan ekspresi Aksawijaya pun menjadi lebih tenang. Dia sangat memahami kekuatan yang diciptakan oleh formasi besar yang ada di udara. Masih ada beberapa minggu sebelum ruang rahasia ini ditutup, dan pengurangan energi spiritual yang tiba-tiba bukan disebabkan oleh penutupan, melainkan karena sebagian besar energi terserap oleh formasi besar dan dialihkan untuk digunakan oleh Aksawijaya. Aksawijaya sesekali menelan pil obat untuk memulihkan energi yang terkuras, tetapi yang lain tidak mengetahui apa yang terjadi. Seseorang menghela napas, orang bermarga Wijaya ini memang luar biasa. Dia makan pil kelas tinggi seperti makan permen, sungguh boros. Suara guntur bergemuruh di udara saat Aksawijaya menggunakan kekuatan petir untuk menyembunyikan formasi besar yang berwarna biru kehijauan, menampilkan bayangan burung phoenix hijau yang sangat besar, tampak hidup dan nyata. Itu adalah perubahan yang hanya terjadi ketika formasi besar berfungsi secara maksimal, memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari phoenix biru di masa lalu. Ketua klan burung biru masih belum pergi. Saat dia memasukkan kekuatan pikirannya ke dalam ruang rahasia, dia segera merasakan perubahan besar di dalamnya. Dia gemetar, merasakan keberadaan Aksawijaya, dan hampir berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kau ingin menghancurkan tanah suci ini?" Aksawijaya tersenyum, "Jangan khawatir, saya punya kendali. Karena saya sudah berjanji, tempat ini akan tetap aman. Saya hanya ingin menggunakan kekuatan formasi ini untuk memecahkan formasi di luar. Nanti, kau harus melepaskan kendalimu terhadap formasi luar, atau aku tak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." Ketua klan dunia rahasia burung awan terkejut, merasakan aura mengerikan yang terpancar dari bayangan besar di atas awan petir. Dia tak menyangka Aksawijaya akan menggunakan formasi besar ini untuk menghancurkan formasi luar. Ini bukanlah kemampuan yang biasanya dimiliki oleh klan dewa. Dengan memahami niat Aksawijaya, dia mengangkat kekuatan spiritualnya dan berbisik kepada Aksawijaya, "Aku sudah menarik kekuatan spiritualku. Jangan khawatir akan menyakitiku. Jika ada yang terluka, itu akan mengurangi masalah. Terserah padamu bagaimana kau akan keluar dari sini." Mendengar itu, Aksawijaya mengangguk tanpa merespons lebih lanjut. Murdi Tiasa dan yang lain mengikuti Aksawijaya hingga ke pintu keluar. Banyak kultivator non-manusia berkumpul di sini karena mendapati jalur keluar dibatasi, hanya memungkinkan 20 orang lewat sekaligus. Karena tak bisa segera keluar, mereka tampak cemas. Melihat kedatangan kelompok Aksawijaya, mereka mulai merasa waspada. Ada di antara mereka yang menyaksikan kekuatan Aksawijaya dalam pertempuran sebelumnya, dan mereka tahu betapa kuatnya dia. "Aksawijaya datang, jangan cari masalah dengannya. Kalau tidak, kita semua bisa mati di sini." Wajah Murdi Tiasa dan yang lainnya sangat serius. Tekanan yang mereka bawa terasa begitu kuat hingga para kultivator non-manusia pun menyingkir, tak ada yang berani menghalangi mereka. Tanpa ragu, Aksawijaya berjalan ke arah pintu masuk dan berteriak, "Orang-orang di luar sana, sudah siap menyambut tuan muda ini." Semua orang terkejut, mereka tak tahu kepada siapa Aksawijaya bicara, tetapi sadar bahwa pintu keluar telah dimanipulasi. Apakah ini dilakukan demi Aksawijaya? Di luar, para kultivator non-manusia yang belum pergi sangat terkejut. Mereka merasakan aura kuat yang menekan, membuat mereka tak bisa menegakkan kepala. Mereka mengira para elit ini datang demi Aksawijaya, dan beberapa mengenali klan mata darah, menyadari betapa seriusnya situasi ini. Namun, Aksawijaya bahkan belum muncul, tetapi suaranya sudah lebih dulu terdengar dengan nada yang penuh tantangan, mengejutkan semua yang hadir. Benar-benar sombong. Aksawijaya ini sudah gila, bukan? Ini mungkin kegilaan terakhirnya. Dia tak punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sebagai keturunan manusia, ia telah memancing begitu banyak tokoh besar. Meski mati, ia akan dikenang. Seorang ahli klan mata darah berteriak marah, "Aksawijaya, tak ada gunanya berdebat. Jika kau berani keluar, kau pasti mati. Jika kau rela bunuh diri di depan kami mungkin akan menyelamatkan anak-anak muda di sekitarmu agar mereka dapat mengabdi pada kami. Jika tidak, semuanya akan mati bersamamu." Namun, Aksawijaya tetap diam, membuatnya bingung. Di dalam tempat rahasia itu, para kultivator asing menampilkan ekspresi terkejut. Awan hitam yang bergulung-gulung di langit sudah menghilang, digantikan oleh bayangan burung jalak harupat yang memancarkan tekanan besar, membuat mereka sulit untuk menatap langsung.
Mereka tidak tahu apa arti fenomena aneh ini, tetapi dari auranya saja, mereka hampir yakin bahwa kekuatan itu sangat dahsyat, seolah-olah burung dewa jalak harupat telah muncul kembali. Seseorang berteriak terkejut, apa sebenarnya itu? Tidak tahu, apakah mungkin tokoh besar dari masa lalu kembali? Atau ulah Aksa Wijaya? Aksa Wijaya, dia hanya seorang kultivator yang kuat di tingkat alam spiritual dewa, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Seorang kultivator menggelengkan kepala, mana saya tahu, tapi lihat situasi sekarang, saya merasa kekuatan spiritual di tempat rahasia ini seakan terserap oleh bayangan di langit itu, ini sungguh menakutkan. Tiba-tiba ada yang berteriak, bayangannya bergerak. Di tengah tatapan terkejut mereka, bayangan jalak harupat itu mulai mengepakkan sayapnya, keluar dari formasi, tubuhnya menyusut dan terbang ke arah mereka. Para kultivator asing segera berlarian ke segala arah, mereka tidak ingin berurusan dengan kekuatan spiritual yang tidak diketahui. Murdi Tiasa dan yang lainnya juga sangat terkejut, tetapi ketika mereka melihat Aksa Wijaya, terlihat keringat membasahi dahinya, jelas sedang mengendalikan sesuatu. Bayangan jalak harupat itu hampir menjadi nyata, lalu langsung melesat ke arah pintu masuk. Kekuatan spiritual yang mengerikan itu menghantam ke atas, membuat Aksa Wijaya menghela napas lega, dia segera menelan beberapa pil obat untuk memulihkan kekuatan tempurnya. Di luar pintu masuk, para bangsawan kerajaan telah bersiaga penuh. Mereka tahu Aksa Wijaya berada di sekitar pintu masuk tempat rahasia ini, dan mereka tidak ingin membiarkannya lolos lagi. Semua mata tertuju pada pintu masuk. Banyak kultivator muda dari klan asing ingin tahu bagaimana akhir dari Aksa Wijaya, apakah hari ini akan menjadi akhir dari perjalanan panjang dan penuh keajaibannya. Namun tiba-tiba terdengar suara burung yang bergema di langit. Cahaya biru meledak di pintu masuk. Ledakan dahsyat itu langsung menghancurkan formasi yang dibuat para kultivator, mengguncang tanah dan gunung. Pohon-pohon di sekitar hancur berkeping-keping hingga ratusan meter jauhnya. Asap dan debu langsung menyelimuti tempat itu. Beberapa kultivator dengan tingkat rendah terpental jauh akibat ledakan itu. Asap jamur yang besar menjulang ke langit, ledakan itu sungguh mengerikan. Johnson Bajigur dan seorang temannya yang bersembunyi di kejauhan terkejut. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Ada yang menyerang, kekuatan penghancurnya luar biasa, formasi itu langsung hancur, sungguh aneh. Kamu melihat apa yang terjadi? Sepertinya ada burung terbang keluar dari tempat rahasia, apa itu sebenarnya? Cepat periksa aura mereka, formasi ini dioperasikan dari jarak dekat, pasti mereka terkena dampaknya. Mungkin ini kesempatan terbaik kita untuk membantu Aksa Wijaya. Asap dan debu mulai menghilang, lokasi itu porak-poranda, tidak diketahui berapa banyak kultivator asing yang pingsan. Dari para ahli di tingkat alam keabadian dewa, 3 orang duduk di tanah dengan wajah pucat, termasuk ahli dari klan mata darah, yang mengalami dampak paling besar karena dia yang mengendalikan formasi. Dia sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi, dia tak bisa melupakan betapa kuatnya kekuatan itu tadi. Beberapa yang masih berdiri juga terlihat berantakan. Meski mereka bereaksi cepat dan dibantu oleh harta spiritual pelindung, mereka tetap terkena dampaknya, meski lebih ringan. Kecuali pemimpin klan burung biru, para ahli lainnya saling menatap dengan mata penuh kebingungan, mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saat itulah, belasan sosok muncul di pintu masuk, dipimpin oleh seorang pemuda dengan senyum lebar di wajahnya. Haha, bagaimana rasanya hadiah yang kuberikan? Formasi anti terbang dan formasi sampah lainnya semuanya hancur dalam sekali serang. Apakah kalian masih punya cara untuk menghentikanku? Kehadiran Aksa Wijaya membuat para kultivator terkejut. Mereka tidak percaya bahwa serangan dahsyat tadi adalah ulah Aksa Wijaya. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang pemuda manusia bisa mengendalikan serangan spiritual yang begitu kuat. Hanya pemimpin klan burung biru yang mengerti bagaimana Aksa Wijaya berhasil melakukan hal itu. Namun ada seseorang yang jelas tidak ingin membuang waktu bicara dengan Aksa Wijaya. Dia tiba-tiba menyerang, kekuatan spiritual yang dahsyat seketika menekan semua orang di tempat itu. Ternyata dia sengaja menyimpan kekuatannya, menunggu momen kemunculan Aksa Wijaya, untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam perebutan. Tunduk atau mati, kalian pilih sendiri, bocah-bocah manusia. Ucapan ini jelas bukan hanya ditujukan kepada Aksa Wijaya, tetapi kepada semua jenius manusia di tempat itu. Jika dia bisa membuat para jenius ini tunduk, mereka akan menjadi kekuatan tempur yang mengerikan di masa depan.
Bab 1387, menggentarkan para ahli kuat. Meskipun Murdi Tiasa dapat merasakan kekuatan luar biasa dari lawannya, dia tidak lagi bisa peduli akan hal itu. Dengan bentukmu yang aneh ini, kau pikir bisa membuat kami tunduk. Kebetulan aku sedang mencari binatang spiritual untuk mempelajari beberapa teknik baru, kurasa kau cocok. Tunduklah padaku, aku jamin kau akan hidup berkecukupan. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Aksawijaya mendapatkan kepercayaan dirinya, dalam situasi seperti ini, mustahil bagi mereka untuk tunduk pada ras asing. Ketimbang takut, mereka memilih untuk tetap arogan dan menyerahkan sisanya pada Aksawijaya. Mendengar kata-kata itu, ahli dari ras asing tersebut terkejut sejenak, lalu matanya memancarkan cahaya penuh kebencian. Mencari mati, tangan raksasa itu langsung menyerang ke arah Aksawijaya dan kelompoknya. Auranya yang kuat membuat Murdi Tiasa mundur tanpa sadar dengan bulu kuduk merinding. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di depan Aksawijaya. Sosok itu berbalut pakaian mewah, dengan tubuh yang anggun. Dengan tangan yang lembut, sosok itu menyambut serangan tersebut. Begitu mereka bersentuhan, ahli dari ras asing tersebut langsung terpental ke belakang, perbedaannya tampak jelas. Raja Iblis Tulang turun tangan, kali ini Aksawijaya sengaja membiarkan Raja Iblis Tulang maju. Ia tidak ingin terganggu oleh ras asing, tujuannya datang ke dunia besar ini adalah untuk terus mengejar level yang lebih tinggi, dengan berbagai macam warisan sebagai tujuannya. Para kultivator dari ras asing sudah tidak lagi memberikan tekanan baginya, jadi tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Raja Iblis Tulang kembali ke sisi Aksawijaya, berdiri dengan tenang, membuat para jenius dari bangsa manusia di belakangnya sangat terkejut. Aksawijaya berkata, dengan kalian yang terluka, kalian pikir bisa menahan saya? Jangan, anggap diri kalian terlalu penting. Jika ada yang berani mengganggu, langsung habisi saja. Apapun akibatnya, aku Aksawijaya yang akan menanggung. Setelah berkata demikian, Aksawijaya melirik seorang ahli dari klan Mata Darah yang masih duduk terkapar di tanah. Orang itu, begitu merasakan tatapan Aksawijaya, langsung terkejut, tanpa berkata apa-apa, dia membawa anak buahnya dan segera merobek ruang untuk menghilang. Tak ada yang menyangka bahwa di sisi Aksawijaya ternyata ada ahli misterius dengan kekuatan yang begitu besar. Ucapan Raja Iblis Tulang berikutnya bahkan membuat semua orang terkejut. Raja Iblis Tulang mengangguk pelan, "Tuan." Raja Iblis Tulang mematuhi perintah. Ketua klan Burung Biru merasakan tekanan luar biasa dari Raja Iblis Tulang, bahkan dengan darah bangsawan kerajaannya, ia tetap merasa tertekan. Ia hampir yakin, wanita yang memanggil Aksawijaya sebagai tuannya ini memiliki kekuatan jauh di atas mereka, bukanlah kultivator biasa. Ahli klan Mata Darah segera melarikan diri karena takut kehilangan nyawa di tempat ini tanpa sedikit pun ragu. Ia memilih untuk pergi, mengingat kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun merasa lega telah menjauhkan anggota klannya dari sini sebelumnya. Ia mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh, tak lagi tinggal di sana. Baginya, perjanjiannya dengan Aksawijaya telah terpenuhi. Raja Iblis Tulang menoleh ke arah Aksawijaya dan berkata, "Tuan, siapkan formasi larangan terbang ini, dan ikut denganku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhmu." Aksawijaya mengerti maksud Raja Iblis Tulang, lalu sebuah bendera formasi muncul di tangannya. Tujuannya sederhana, untuk menggentarkan para ahli dari ras asing ini. Benar saja, melihat bendera formasi itu, para ahli dari ranah alam keabadian dewa segera mengambil tindakan. Mereka mengeluarkan jimat besar untuk teleportasi atau menggunakan berbagai cara untuk melarikan diri. Tidak ada yang mau menunggu Aksawijaya mengaktifkan bendera formasi tersebut. Mereka tahu, jika Aksawijaya tiba-tiba berbalik untuk membantai, mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka. Para ahli ras asing ini sebenarnya bisa mengalahkan Raja Iblis Tulang jika bekerja sama, tetapi menghadapi ahli sekuat itu, mereka semua memiliki kepentingan pribadi. Tidak ikut campur saja sudah dianggap murah hati. Banyak dari mereka memiliki dendam pribadi satu sama lain, membiarkan Aksawijaya pergi akan membuat ancaman dari musuh lama mereka lebih terasa daripada ancaman Aksawijaya yang masih bisa mereka hadapi dengan mudah dalam waktu dekat. Para pemuda dari ras asing yang jauh di sana merasa sangat terkejut, terdiam di tempat. Begitu banyak ahli alam keabadian dewa yang mundur karena Aksawijaya, yang bahkan sebelum muncul sudah merusak formasi besar dan menguasai medan pertempuran tanpa menyisakan kelemahan.
Orang-orang menyadari bahwa setelah kejadian ini, kecil kemungkinan ahli dari ras asing akan berani mencoba mengusik Aksa Wijaya lagi. Kebangkitannya tampaknya sudah pasti, dan masa depannya jelas akan memiliki tempat tersendiri. Melihat sosok-sosok yang melarikan diri, Raja Iblis Tulang mendengus, dasar pengecut, bahkan belum bertarung sudah kabur semua. Aksa Wijaya menanggapi dengan masam, kau benar-benar ingin melawan mereka semua. Meski kemampuanmu meningkat pesat setelah evolusi hidup, tapi kalau dikepung oleh banyak ahli masih saja akan sulit. Jangan terlalu percaya diri, nanti saat kau mencapai terobosan lagi, mungkin aku sudah tak perlu takut apapun. Di belakang Aksa Wijaya, para kultivator dari ras asing terus meninggalkan wilayah rahasia tersebut. Melihat kehancuran di sekeliling mereka, mereka terkejut tanpa bisa berkata-kata. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini dan mengapa Aksa Wijaya masih bisa bercanda di tempat ini. Jansen Bajigur dan Ardianto Akuba, yang baru berbalik, saling menatap dengan kaget, menyadari betapa kuatnya teknik Aksa Wijaya. Tanpa ragu, mereka berdua segera muncul dan berjalan menuju Aksa Wijaya. Dia meninggalkan kerumunan dan langsung maju, mengepalkan tangan sambil berkata, Aksa Wijaya memberi hormat kepada senior Ardianto dan senior Jansen. Ardianto Akuba menatap Aksa Wijaya dari atas ke bawah, penuh kegembiraan. Aksa Wijaya, sudah lama tak bertemu. Tak kusangka kamu berhasil melewati jalan buntu itu dan mencapai tahap alam spiritual Dewa Ketujuh. Tampaknya kamu memang ditakdirkan untuk mengubah aturan. Jansen tertawa, begitu mendengar kabar tentangmu, kami datang untuk membantu, tapi rupanya kamu tidak memberimu kami sedikit pun kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Sepertinya kami benar-benar sudah tua. Aksa Wijaya berkata, terima kasih atas kedatangan kalian untuk membantu. Aku Aksa Wijaya sangat menghargainya. Hanya saja kali ini kejadiannya tiba-tiba. Aku pun tidak menyangka mereka akan tiba-tiba masuk ke alam rahasia, kalau tidak aku tidak perlu mengeluarkan kartu trufku di sini. Saat itu, Raja Iblis Tulang datang bersama kerumunannya. Murdi Tiasa dan yang lainnya merasakan aura darah manusia dari kedua senior itu dan terkejut, tak menduga akan bertemu ahli manusia dari alam keabadian dewa di dunia besar. Aksa Wijaya pun memperlakukan mereka dengan hormat, berbeda sekali dari sikapnya terhadap ras asing yang selalu tegas dan keras. Kedua senior itu melirik Raja Iblis Tulang dan merasakan tekanan besar. Mereka bisa memastikan Raja Iblis Tulang bukan manusia, tapi tidak mendeteksi keanehan lainnya. Mereka benar-benar tidak memahami dari mana Aksa Wijaya mendapatkan pengikut seperti ini, dan bertanya-tanya mengapa seorang ahli dari alam keabadian dewa mau mengabdi pada Aksa Wijaya. Kemudian Aksa Wijaya berbicara sebentar dengan Raja Iblis Tulang sebelum mengirimnya kembali ke dalam harta spiritual Gua Langit. Murdi Tiasa dan yang lainnya memberi hormat, salam untuk kedua senior. Ardianto Akuba melihat para bakat muda manusia ini dengan sorot mata berkilau, merasa sangat terkesan. Meskipun sudah mendengar bahwa Aksa Wijaya membawa beberapa bakat manusia yang memiliki kekuatan pada tingkat alam hukum dewa, menyaksikan mereka secara langsung tetap membuatnya terkesima. Wilayah Sembilan Langit benar-benar tempat orang berbakat. Begitu banyak bakat muda manusia, membuat iri. Sayangnya, para tua bangka itu tak bisa dinalar. Kalian harus lebih banyak mengelilingi dunia besar bersama Aksa Wijaya, dan mempelajari sejarah dunia Sembilan Benua. Semoga generasi kalian bisa membuat perubahan. Kata-kata Ardianto Akuba sangat jelas, mengisyaratkan sesuatu yang sudah mereka dengar sebelumnya. Jansen Bajigur di sampingnya mengingatkan, sudahlah, jangan buang waktu di sini. Kabar tentang kejadian ini akan segera menyebar dan pasti akan menghebohkan. Mungkin tak ada yang akan menyerangmu lagi, tapi yang berani melakukannya pasti takkan memberimu kesempatan untuk bangkit. Semakin kuat kamu, semakin kuat lawanmu dan semakin kejam cara mereka. Tetaplah waspada, kami akan segera membawa kalian pergi dari sini. Jika gerakan kalian diketahui, itu akan merepotkan. Ardianto Akuba pun menggunakan kekuatannya untuk membawa mereka pergi. Begitu mereka menghilang, para kultivator dari ras asing yang menyaksikan kejadian itu akhirnya sadar, tertegun dengan apa yang mereka lihat. Hasil pertempuran ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia besar dalam waktu singkat, dan penampilan Aksa Wijaya benar-benar mengagumkan. Di sisi lain, Aksa Wijaya dan lainnya muncul di dekat sebuah altar teleportasi besar. Ardianto Akuba berkata, nah, selanjutnya, kemana kau ingin pergi? Aku bisa mengantarmu. Di sini kita akan berpisah. Kamu sudah memiliki batu jiwa kami,
Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk mencarinya. Aksa Wijaya berpikir sejenak lalu menatap Murditiasa dan yang lainnya. Apakah masih ada orang dari 9 langit yang akan mencariku? Nandar Petok menjawab, sepertinya masih ada beberapa orang. Hanya saja tidak tahu apakah mereka akan datang ke sini setelah mendengar kabar ini, tapi dari aura yang kamu tinggalkan, mereka seharusnya bisa merasakannya. Aksa Wijaya mengangguk dan menatap Ardianto Akuba. Senior, tolong antar kami ke wilayah Kradewa. Aku ingin kembali ke Sekte Kekaisaran Manusia sebentar, mungkin nanti kami akan berkelana bersama mereka. Jangan khawatir, kami tidak akan seterbuka ini lagi. Kali ini hanya untuk memberitahu ras asing bahwa aku, Aksa Wijaya, telah kembali. Ardianto Akuba mengangguk, tentu, jika kamu tidak cerdik, kamu tak akan mencapai tahap ini. Berhati-hatilah, dan semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih, senior. Selesai berkata, Ardianto Akuba mengaktifkan formasi. Aksa Wijaya dan yang lainnya memasuki formasi satu persatu dan segera menghilang. Setelah mereka pergi, Johnson Bajigur tertawa dengan semangat. Kehadiran bocah ini lagi pasti akan menghidupkan kembali dunia besar. Semoga para pemuda ini bisa cepat tumbuh dan menghadapi kesulitan yang akan datang. Ardianto Akuba berkata, mari kita juga kembali. Kita harus melaporkan ini pada Tuan Penguasa Wilayah, entah bagaimana reaksinya nanti. Aksa Wijaya dan yang lainnya kembali ke wilayah Kradewa, dan perjalanan ke Sekte Kekaisaran Manusia memakan waktu setidaknya 3 hari. Semuanya penuh semangat, merasa lega. Gaya Aksa Wijaya dalam menghadapi ahli alam keabadian dewa dari ras asing sangat memuaskan bagi mereka. Bagi mereka, karisma Aksa Wijaya adalah sesuatu yang mereka tak miliki, namun sangat ingin miliki. Murditiasa bertanya, Bos, bukankah kamu bilang akan membawa kami ke tempat kekacauan? Mengapa kembali ke sini? Formasi yang kupakai untuk menstabilkan pintu masuk medan perang kuno sepertinya sudah tidak berfungsi lagi, begitu pula formasi yang menjaga retakan ruang. Menurut perkiraan, teman lama kalian seharusnya sudah lama tiba di Sekte Kekaisaran Manusia. Semoga mereka tidak sembarangan masuk. Bab 1388, Nama Besar yang Tersebar. Nandar Petok mendengar perkataan Aksa Wijaya, lalu berkata, kalau mereka bertindak bersama-sama, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika mereka bergerak sendiri-sendiri, mungkin akan sedikit merepotkan. Semoga saja mereka tidak menyinggung kelompok-kelompok yang bukan tandingan mereka di tengah perjalanan. Mereka masih ingat jelas segala pengalaman saat pertama kali memasuki dunia besar ini. Jika tidak ada yang mengingatkan, mereka mungkin akan terpancing untuk bertindak dan menyebabkan masalah besar. Aksa Wijaya menjawab, di wilayah Kradewa masih cukup aman, selama keluarga kerajaan tidak ikut campur, mereka seharusnya bisa melindungi diri sendiri, asalkan mereka bisa menemukan Sekte Kekaisaran Manusia. Jarang ada ahli tingkat alam keabadian dewa di kalangan kaum bangsawan, yang merupakan perbedaan kekuatan puncak yang mutlak dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Asalkan satu kelompok memiliki ahli tingkat alam keabadian dewa, maka status kelompok itu tidak akan lemah. Di sebuah hutan di wilayah dunia rahasia burung awan, 3 ahli dari klan mata darah muncul dengan luka yang cukup parah. Mereka masih mengingat betapa dahsyatnya energi yang meledak dari formasi saat itu. Bagaimana orang itu melakukannya? Bahkan jika di sekitarnya ada ahli tingkat alam keabadian dewa, wilayah itu adalah tanah suci Jalak Harupat, di mana ahli tingkat alam keabadian dewa tidak dapat muncul. Dan serangan itu, sekuat apapun, sepertinya bukan dari kultivasi seorang ahli tingkat alam keabadian dewa. Ahli tingkat alam keabadian dewa itu juga tidak sederhana, energinya mampu menekan aura kita dengan kuat, sungguh aneh. Aku tidak tahu apakah ahli di samping Aksa Wijaya itu adalah wanita yang sama. Kepala klan mata darah yang memimpin, mengerutkan alisnya, kemampuan yang diperlihatkan Aksa Wijaya benar-benar di luar dugaannya. Tenaga itu jelas bukan berasal dari Aksa Wijaya. Sepertinya dia menggunakan semacam metode khusus. Saat aku mengendalikan formasi, samar-samar aku melihat bayangan biru, mungkin itu burung suci Jalak Harupat. Jalak Harupat, bagaimana mungkin auranya digunakan oleh Aksa Wijaya? Itu aku tidak tahu, tapi aku pikir Aksa Wijaya memanfaatkan kekuatan tanah suci Jalak Harupat. Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan bahwa Aksa Wijaya menguasai formasi besar di tanah suci tersebut, sehingga kesadaran ilahi mereka tidak bisa masuk. Sekarang sepertinya itu benar, sungguh tak bisa dipercaya,
formasi di tanah suci Jalak Harupat yang bahkan klan dunia rahasia burung awan tak mampu mengendalikannya, malah dikuasai oleh seorang pemuda manusia. Dan siapa sebenarnya wanita itu? Dari auranya, dia sepertinya bukan dari manusia, tapi juga bukan dari darah dunia besar kita. Bagaimana bisa dia mengakui seorang bocah manusia sebagai tuannya? Padahal dia adalah seorang ahli tingkat alam keabadian dewa. Apakah dia sudah gila? Alasannya mungkin tak bisa kita ketahui lagi, namun dengan melewatkan kesempatan ini, kita juga kehilangan peluang untuk membunuh Aksawijaya. Setelah ini, tak ada lagi yang akan mencari masalah dengannya, dan sulit menyatukan kepala-kepala klan sebanyak ini lagi. Orang lain berkata, kepala klan, asal-usul para pemuda manusia di sekitar Aksawijaya masih menjadi misteri. Dengan kekuatan manusia di dunia besar ini, bagaimana mungkin bisa melahirkan begitu banyak manusia berbakat? Meski menggunakan semua sumber daya, sulit sekali menghasilkan satu saja, tetapi ini ada begitu banyak. Apakah mereka berasal dari dunia 9 benua? Kepala klan menggelengkan kepala, belum lama ini, wilayah 1000 batu menyerang dunia 9 benua sekali. Saat itu mereka merasakan aura dunia 9 benua, meskipun meningkat sedikit, tapi belum sampai pada tingkat kelahiran banyak talenta seperti ini. Sedangkan Aksawijaya, meskipun kekuatannya sangat tinggi, namun jalur perkembangannya selalu terlihat oleh berbagai klan di dunia besar ini. Awalnya, dia tidak memiliki bakat yang setinggi ini. Tapi manusia berbakat yang muncul kali ini berbeda, kekuatan darah mereka tidak lebih lemah dari keluarga kerajaan, bahkan ada yang lebih kuat. Selain itu, mereka tidak memiliki aura dunia besar. Aku kira mereka berasal dari dimensi manusia lain di luar dunia besar dan dunia 9 benua, mungkin bahkan lebih tinggi dari dunia besar ini, jadi kita tidak boleh menganggap enteng. Perlukah kita berdiskusi dengan berbagai klan mengenai hal ini? Aku khawatir nantinya akan sulit dihadapi, bagaimana jika mereka bersekutu dengan dunia 9 benua? Bukankah manusia akan benar-benar bangkit? Kepala klan itu tersenyum sinis. Jika mereka ingin bersekutu dengan dunia 9 benua, istana langit dulu tidak akan hancur. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin saja mereka kebetulan masuk ke dunia besar ini, atau mungkin mereka datang mengejar Aksawijaya. Dari informasi yang aku dapat, mereka bahkan sempat bertarung dengan Aksawijaya di tanah suci Jalak Harupat, dan mereka tampaknya tidak akrab sebelumnya. Meski akhirnya berkelompok, kurasa mereka hanya datang ke dunia besar ini untuk berlatih. Nanti saat kita kembali, beritahu berbagai klan untuk memperhatikan pergerakan mereka. Aku yakin mereka akan meninggalkan dunia besar ini pada akhirnya. Apakah kita masih akan terus mengejar Aksawijaya? Kepala klan itu menggelengkan kepala, kembali ke tanah suci klan. Dengan ahli yang melindungi Aksawijaya, kecuali dia sendiri yang menyerah atau mencari mati, tak ada yang bisa menangkapnya. Kali ini Aksawijaya bertindak mencolok hanya untuk menunjukkan kekuatan agar berbagai klan tidak lagi mengincarnya. Namun, waktu bersenangnya tidak akan lama lagi. Klan Dewa Kuno akan segera bangkit, saat itu dia akan mengerti betapa menakutkannya klan kita. Klan Dewa Kuno bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang pemuda manusia sepertinya. Berita mengenai pengepungan Aksawijaya di pintu masuk tanah suci Jalak Harupat oleh berbagai ahli telah tersebar luas, banyak orang menanti kabar hasilnya. Segera, hasil dari pertempuran tersebut menyebar kemana-mana, membuat dunia besar gempar. Pada saat itu, beberapa kepala klan dari keluarga kerajaan sudah berada di tempat, mempersiapkan formasi, namun beberapa dari mereka terluka, dan pada akhirnya ahli di sisi Aksawijaya muncul, mengusir semua orang, yang benar-benar sulit dipercaya. Setiap kali Aksawijaya muncul, dia selalu melakukan sesuatu yang besar, dan kali ini pun tidak berbeda. Di Gunung Dewa, kepala klan melihat berita yang sampai padanya dengan senyuman penuh arti. Tidak disangka bocah itu benar-benar bisa bangkit seperti ini, bahkan ada ahli di sisinya yang sudah mencapai tingkat alam keabadian dewa. Dia memanggil Aksawijaya dengan sebutan, Tuan, sepertinya tidak akan ada yang berani menyerangnya lagi. Anggota klan Mata Darah yang itu dikabarkan terluka parah dan melarikan diri. Klan Mata Darah beberapa kali mengalami kekalahan saat melawan Aksawijaya. Sepertinya dia benar-benar menjadi musuh bebuyutan klan tersebut. Mampu pergi dengan tenang di hadapan banyak ahli seperti itu, siapapun yang ingin melawannya harus mempertimbangkan kembali. Di dunia bawah, bangkitnya klan manusia, tidak disangka kali ini mereka benar-benar menunjukkan kekuatan sebesar itu. Bocah-bocah klan manusia itu memiliki bakat yang luar biasa tinggi.
Sungguh mengejutkan, saat Ardianto Akuba dan yang lainnya kembali, aku harus bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di klan Burung Biru, Hastania datang menemui pemimpin klan dengan wajah penuh kecewa. Ibu, aku tidak berhasil membawa kembali satupun benda suci. Aku siap menerima hukuman. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aksa Wijaya bukan seseorang yang bisa kau kalahkan. Aku juga memiliki kerja sama dengan dia kali ini, jadi jangan terlalu dipikirkan. Tidak ada jalan pintas, berlatihlah dengan giat. Mendengar ini, Hastania mengangguk dan berkata, untungnya, Aksa Wijaya masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Ia membantu para murid klan kita yang masuk ke sarang suci, sehingga mereka mendapatkan warisan. Warisan tersebut mengandung aura jalak harupat. Ini akan sangat bermanfaat bagi pelatihan kita di masa depan. Secara keseluruhan, hasilnya cukup memuaskan. Pemimpin klan mengangguk, pergilah beristirahat. Para jenius dari berbagai klan akan mulai muncul dan melakukan perjalanan untuk berlatih. Bersiaplah, dan jika ingin bersaing dengan klan lain, kau bisa berangkat kapan saja, asal tetap berhati-hati. Mendengar ini, mata Hastania bersinar terang, jelas ia sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Anak mengerti, selesai berkata, ia langsung terbang pergi. Reaksi dari setiap klan yang mendengar kabar ini berbeda-beda. Di Sekte Kekaisaran Manusia dan Istana Penyembuhan Surga, suasana bergemuruh. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka ditekan oleh klan-klan asing. Sudah lama tidak ada kabar baik bagi klan manusia. Tidak disangka Aksa Wijaya kembali melakukan hal besar, dan banyak jenius dari klan manusia muncul tiba-tiba. Ini adalah kabar yang sangat baik bagi klan manusia. Adapun Aksa Wijaya, saat ini ia sudah dalam perjalanan menuju Sekte Kekaisaran Manusia. Ia perlu melakukan retret beberapa hari di Sekte Kekaisaran Manusia, agar Elang Permata Ungu bisa segera memanfaatkan jiwa Phoenix dan buru suci jalak harupat untuk mulai berlatih, dengan harapan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi secepat mungkin. Setibanya di Sekte Kekaisaran Manusia, kali ini mereka tidak datang dengan mencolok seperti sebelumnya. Mereka menekan aura mereka dan menggunakan tanda pengenal untuk masuk. Aksa Wijaya sengaja mengganggu penampilannya dengan kekuatan spiritual, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Setelah memasuki sekte, ia langsung menuju aula besar untuk menemui Aldi Gajayan dan bertanya tentang situasi terkini, apakah para jenius dari 9 langit sudah memasuki dunia besar. Aldi Gajayan bersama para tetua sedang berdiskusi di aula besar tentang tanah suci jalak harupat. Kali ini, ia sengaja menarik para jenius klan manusia ke sana, tidak menyangka malah menimbulkan masalah besar. Jika bukan karena kemampuan Aksa Wijaya yang luar biasa, semuanya akan berakhir dengan buruk, dan mereka tidak punya kemampuan untuk memberikan bantuan. Begitu masuk ke aula besar, mereka langsung mendengar suara Ibra Tahiti yang berbicara dengan nada marah. Kali ini kita kurang perhitungan. Para ahli tingkat alam keabadian dewa dari klan kekaisaran berkumpul untuk menjebak Aksa Wijaya dan para jenius lainnya. Sedikit saja kesalahan, kerugian akan sangat besar. Keputusan kita sebelumnya terlalu gegabah. Untung saja kali ini semua bisa selamat. Tapi sekarang aku masih merasa gelisah. Jika terjadi sesuatu pada Aksa Wijaya, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Aldi Gajayan terdiam. Saat melihat begitu banyak jenius klan manusia sebelumnya, ia hanya berpikir untuk membangkitkan semangat klan manusia dalam waktu singkat, dan melupakan bagaimana klan-klan besar akan merespons. Ini membuat semua orang jatuh dalam bahaya. Jika semuanya dihancurkan, maka harapan kebangkitan klan manusia akan pupus. Kerugian sebesar ini tidak akan mampu ditanggung klan manusia. Aksa Wijaya berbicara, tidak perlu merasa bersalah, Master Sekte. Aku sudah berjanji untuk muncul, tentu aku sudah punya cara mengatasi semuanya. Saat itu, klan Mata Darah tidak bisa berbuat apa-apa padaku, sekarang klan-klan lain juga tidak akan bisa menahan aku. Jadi, jangan terlalu dipikirkan. Lain kali, jangan biarkan para jenius ini ikut mengambil risiko bersamaku. Mendengar suara Aksa Wijaya, para kultivator yang hadir tertegun. Mereka tidak menyangka Aksa Wijaya bisa kembali secepat ini, sementara mereka baru saja menerima kabar. Ibra Tahiti melihat muridnya, Aksa Wijaya, dengan senyum lebar di wajahnya. Melihat para jenius klan manusia di belakang Aksa Wijaya, Ibra Tahiti merasa lega. Tak satu pun yang hilang, ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kau kini memiliki kemampuan seperti ini,
bahkan memiliki pembantu di tingkat alam keabadian dewa. Sepertinya kami semua telah meremehkanmu. Aksa Wijaya berkata, kali ini kami tidak akan tinggal lama di sekte. Kami kembali tanpa menampakkan identitas, karena khawatir akan membawa masalah bagi sekte kekaisaran manusia. Kali ini kami kembali hanya ingin menanyakan, apakah ada kultivator manusia tingkat alam hukum dewa yang telah tiba di sekte kekaisaran manusia? Bab 1389, Kejutan. Aksa Wijaya langsung menanyakan pertanyaannya. Aldi Gajayan mengangguk mendengar hal itu, lalu menjawab Aksa Wijaya, 2 orang sudah tiba satu persatu. Saat ini, mereka sedang berlatih di bukit belakang. Dari auranya, sepertinya mereka berasal dari tempat yang sama dengan anak-anak lainnya, kekuatannya cukup hebat. Namun, salah satu dari mereka mengalami luka yang cukup parah saat datang. Kalian bisa pergi melihatnya nanti. Aksa Wijaya menatap pria di belakang Murdi Tiasa dan bertanya, apakah masih ada kekurangan jika kedua orang itu dihitung? Menurut perhitungan waktu saat itu, seharusnya masih ada 2 orang lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka tidak mengejar kemari, mungkin mereka tetap di dunia 9 benua untuk berlatih. Aksa Wijaya berkata, aku sudah mengerti situasinya. Mari kita pergi ke bukit belakang untuk melihat mereka berdua dulu, lalu kita akan bicarakan langkah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berpamitan dengan Aldi Gajayan dan yang lainnya, lalu meninggalkan aula utama menuju bukit belakang. Aksa Wijaya cukup familiar dengan bukit belakang ini. Dulu, dia dan beberapa saudara seperguruannya berlatih di bukit belakang ini, menemukan kebun obat milik sekte kekaisaran manusia, dan memperoleh banyak hasil. Dengan melepaskan kesadaran ilahi, dia bisa merasakan keberadaan 2 orang itu. Seperti para jenius manusia dari 9 langit lainnya, mereka selalu ingin menunjukkan tingkat kekuatan mereka yang luar biasa dan memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Karena itu, menemukan mereka sangat mudah. Saat rombongan mendekat, kedua orang itu juga merasakan kehadiran mereka. Posisi mereka tidak terlalu jauh, dan saat mereka merasakan aura kedatangan orang-orang, mereka mulai mendekat ke satu arah, karena belum tahu siapa yang datang mencarinya. Dalam perjalanan ini, mereka mengalami banyak hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ketika melihat sosok Aksa Wijaya dan rombongannya, kedua orang itu tampak terkejut. Itu kalian, Nandar Petok tersenyum dan berkata, ternyata kalian berdua, datangnya cukup terlambat. Tapi bisa bertemu kalian di sini, itu sudah bagus. Salah satu pria memandangi mereka dan bertanya dengan heran, bagaimana kalian bisa berkumpul bersama? Apakah kalian bersekutu? Apakah kalian sudah menangkap Aksa Wijaya? Murdi Tiasa mengangkat alis dan berkata, kalian berdua bahkan tidak tahu siapa bosku, sudah sampai di dunia besar ini, tapi masih ingin menangkap bosku. Kalian sudah berada di sekte kekaisaran manusia selama beberapa waktu, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian menyinggung bosku, kalian bahkan tidak akan bisa keluar dari bukit belakang ini? Pria itu menjawab, kami mendapat perintah untuk membawa Aksa Wijaya kembali ke 9 langit. Jika bukan karena itu, kami tidak perlu sampai mengejarnya ke dunia besar ini. Namun saat ini, mereka melihat sosok asing di antara rombongan yang tampaknya adalah Aksa Wijaya, target mereka. Para jenius dari 9 langit yang berada di belakang Aksa Wijaya memiliki aura yang mengintimidasi, dengan kepribadian yang lebih kuat dan matang dari saat mereka bersaing di 9 langit. Kamu Aksa Wijaya. Aksa Wijaya mengangguk, benar. Ikuti aku, ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Pria itu tampak bingung dengan apa yang ingin dilakukan Aksa Wijaya. Masalahmu nanti saja, kata Aksa Wijaya, lalu menatap pria lain di antara kerumunan. Dengan nada mendesak, dia berkata, Andin Rahmatu. Sandik Adama dikepung oleh sekelompok klan asing dan ditangkap. Aku tertinggal sedikit di belakangnya, mencoba menolong tapi terluka parah dan berhasil melarikan diri. Sekarang hidupnya terancam. Kamu adalah teman baiknya, maukah kamu memikirkan cara untuk menolongnya? Aku sudah memberitahu tokoh besar di sekte ini, tapi dia terlihat bimbang dan tidak ingin bermusuhan. Sudah sebulan lebih sejak kejadian itu. Aku khawatir kalau ditunda lagi, dia bisa mati di dunia besar ini. Andin Rahmatu terkejut dan segera bertanya, di mana tepatnya insiden itu terjadi? Apa kamu tahu di mana dia sekarang? Dan kelompok klan apa yang menyerangnya? Aksa Wijaya mengerutkan kening, menyadari bahwa klan asing yang bisa mengalahkan seorang kultivator tahap alam hukum dewa setidaknya berada di tingkat alam hukum dewa level akhir.
Alasan Aldi Gajayan enggan turun tangan mungkin karena klan tersebut adalah kekuatan besar di tingkat klan kerajaan, dan sekte kekaisaran manusia tidak memiliki kekuatan yang setara untuk menghadapi mereka. Pria itu kemudian menceritakan kejadian tersebut secara rinci. Ternyata, di tengah perjalanan, Sandik Adama terlibat dalam ketidakadilan, lalu berusaha menolong tetapi akhirnya dikalahkan oleh bala bantuan dari klan kerajaan. Para kultivator di tempat itu tampak cemas. Mereka semua mengenal Sandik Adama, dan tentu saja ingin segera menyelamatkannya. Semua mata kemudian tertuju pada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya berkata, karena ada bala bantuan, markas klan itu mungkin tidak jauh dari tempat insiden. Kalau itu hanya klan kerajaan, kita masih bisa menghadapinya. Kalian tunggu di sini, aku akan bertanya kepada kepala sekte tentang klan apa yang melakukan ini, lalu kita berangkat malam ini. Kalau hidup, kita akan melihat orangnya. Kalau mati, kita akan membawa jenazahnya. Dia berbalik dan pergi. Kedua pria itu terkejut melihat punggung Aksa Wijaya, merasa bahwa Aksa Wijaya adalah pemimpin mereka. Namun, Aksa Wijaya hanya berada di tingkat alam spiritual Dewa ke-7, sementara Murdi Tiasa sudah mencapai alam spiritual Dewa ke-9, dan para lainnya adalah jenius tahap alam hukum Dewa. Mengapa mereka mengikuti Aksa Wijaya? Saat Aksa Wijaya pergi, salah satu dari mereka bertanya, kenapa kalian semua mendengarkan Aksa Wijaya sekarang? Bukankah kita datang untuk menangkapnya? Nandar Petok tersenyum, di dunia ini, yang kuatlah yang berkuasa. Kalau bukan dia yang memimpin, siapa lagi? Apalagi lihat saja di mana kita berada, ini adalah dunia besar. Kita bahkan tidak punya cara kembali ke dunia 9 benua, dan tanpa kembali ke dunia 9 benua, kita tidak bisa menghubungi para tetua 9 langit. Kita seakan terjebak di dunia ini. Aksa Wijaya tahu cara kembali ke dunia 9 benua, mengikutinya adalah pilihan yang bijak, dan lagi pula kami mengikuti dia dengan sukarela. Yang lainnya mengangguk, jelas setuju dengan perkataan Nandar Petok. Semakin mereka memahami dunia yang luas ini, semakin kuat pengakuan mereka terhadap Aksa Wijaya, dan semakin kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menampilkan kekuatan bertarung yang luar biasa di depan mereka, tetap tenang di tengah bahaya, dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Aura semacam itu sangat menarik bagi mereka, apalagi dengan sifat pribadi Aksa Wijaya. Perjalanan ke Tanah Suci Jalak Harupat kali ini memberi mereka pengalaman berharga, dan mereka juga menerima warisan yang bagus di sarang suci itu. Mengikuti Aksa Wijaya dalam latihan bukanlah hal yang buruk, terutama dengan kemampuannya untuk melindungi mereka, peristiwa penangkapan seperti ini tidak akan terjadi. Kedua orang itu sama sekali tidak memahami mengapa kelompok ini berubah begitu drastis, seolah-olah mereka telah dicuci otak oleh Aksa Wijaya. Kalian tidak gila, kan? Tanya mereka. Andin Rahmatu menggelengkan kepala, kamu hanya tidak memahami satu hal, klan besar seperti sekte kekaisaran manusia saja tidak berani menantang para ras asing itu untuk menyelamatkan seseorang. Namun, Aksa Wijaya langsung memutuskan untuk bertindak, memiliki keberanian yang tak tertandingi. Apakah kamu bisa melakukan itu? Pria itu mengernyitkan alis, dengan jumlah kita sebanyak ini, apa yang perlu ditakuti jika kita bersatu menyelamatkan seseorang? Murdi Tiasa dengan tenang berkata, kamu terlalu meremehkan kekuatan ras asing. Sekte kekaisaran manusia memiliki setidaknya 2 ahli tingkat alam jalan hidup dewa, dan kamu tidak berpikir bahwa kita lebih kuat daripada mereka berdua, bukan? Tenang saja, jika bos kecil kita ingin bertindak, dia pasti akan menyelamatkan orang itu. Aku hanya berharap Sandik Adama bisa bertahan sampai kita tiba. Apakah Aksa Wijaya sangat kuat? Tanya kedua orang itu hampir bersamaan, penasaran. Namun, yang lain hanya tersenyum tanpa menjawab langsung, membuat keduanya semakin ingin tahu akan kekuatan Aksa Wijaya, yang menarik perhatian tokoh besar di 9 langit. Di aula besar Sekte Kekaisaran Manusia, Aksa Wijaya yang baru saja pergi, kini kembali. Aldi Gajayan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Tanpa menunggu Aksa Wijaya berbicara, Aldi Gajayan langsung berkata, kamu pasti datang untuk menyelamatkan bakat klan manusia yang ditangkap itu, bukan? Aksa Wijaya mengangguk, aku sudah memahami sebagian besar situasinya. Apakah ketua memiliki tambahan informasi? Aku ingin tahu lokasi dan kekuatan spesifik klan itu. Mereka berada di barat daya Sekte Kekaisaran Manusia, 3 hari perjalanan dari sini, sering keluar untuk berburu dan merampok. Di klan mereka ada 3 ahli tingkat alam jalan hidup dewa.
Mereka menolak perlindungan dari klan Kera Dewa. Populasi mereka sekitar 200 orang, sangat kuat. Jika kamu ingin ke sana, lebih baik mempertimbangkannya dengan hati-hati, karena kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, apalagi dengan formasi pertahanan klan mereka. Aksa Wijaya bertanya, apa nama klan itu? Mereka adalah klan Babi Iblis Hitam, keturunan darah bangsawan. Aksa Wijaya mengambil peta, menentukan lokasi perkiraan, lalu bersiap untuk pergi. Ibra Tahiti langsung berkata, Aksa Wijaya, tunggu sebentar, aku akan ikut denganmu. Namun, Aksa Wijaya menggeleng, menghadapi klan bangsawan, sekte kekaisaran manusia sebaiknya tidak terlibat. Aku sudah memahami ini dengan baik. Tenang saja, aku punya cara sendiri. Aldi Gajayan berkata, sebenarnya, sebelum kalian kembali, aku sudah mengirim pesan, menawarkan sumber daya dalam jumlah besar untuk menebus bakat klan manusia itu. Tapi mereka tidak memperhatikan sekte kekaisaran manusia, dan karena kami adalah musuh, mereka bahkan melukai kurir kami dengan parah. Aksa Wijaya berkata, Ketua, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana, aku hanya akan menuntut orang mereka. Aku tidak percaya klan Babi Iblis Hitam akan lebih sulit ditangani daripada klan bangsawan lainnya. Tunggu saja kabar dariku. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya langsung berbalik dan pergi. Kembali ke gunung belakang, Aksa Wijaya berkata kepada Murdi Tiasa dan yang lainnya, aku sudah mendapatkan semua informasi yang diperlukan. Kalian latihan saja di sini beberapa hari. Aku akan segera kembali. Mendengar hal ini, Murdi Tiasa buru-buru berkata, Bos, jangan tinggalkan aku. Aku ingin melihat dunia, mungkin aku juga bisa membantu. Tinggal di sini untuk berlatih terlalu membosankan. Nandar Petok berkata, aku juga ingin ikut. Jangan khawatir, dengan kekuatan kami tidak akan menjadi beban. Andin Rahmatu berkata dengan serius, aku pasti ikut. Jika kamu tidak mau membawaku, aku akan meminta izin kepada ketua sekte dan langsung pergi. Aksa Wijaya tersenyum, awalnya kupikir kalian akan lelah setelah perjalanan panjang. Tapi sepertinya kalian masih bersemangat. Kalau begitu, ikutlah bersamaku. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 3 hari. Aksa Wijaya terbang di udara, dan Murdi Tiasa serta yang lainnya buru-buru mengikutinya. Semua orang naik ke udara, tak satu pun dari mereka yang ingin tinggal di sini untuk berlatih. Mereka jelas ingin segera memahami dunia ini lebih cepat. Di bawah naungan malam, rombongan tersebut diam-diam meninggalkan sekte kekaisaran manusia, langsung menuju ke arah wilayah klan Babi Iblis Hitam. Melihat mereka pergi, Aldi Gajayan bergumam, kelompok pemuda ini mungkin adalah mereka yang akan mengubah tatanan dunia yang luas ini. Jika Aksa Wijaya bisa membuat para talenta ini tetap di sisinya, betapa luar biasa masa depan yang akan terbentuk. Bab 1390, Babi Iblis Hitam. Kelompok Aksa Wijaya bergerak dengan cepat, dan dalam sekejap mereka menghilang dari pandangan. Dua jenius baru dari klan manusia merasa agak cemas. Mereka awalnya mengira Aksa Wijaya akan mencari bantuan ahli dari sekte kekaisaran manusia, tetapi tak disangka dia langsung membawa mereka untuk menyelamatkan orang, yang menurut mereka cukup nekat. Dalam pandangan mereka, kemampuan Aksa Wijaya bahkan lebih rendah dari mereka, namun entah mengapa banyak orang tampaknya menaruh kepercayaan padanya. Babi Iblis Hitam memiliki kekuatan darah bangsawan yang kuat, dan kemampuannya tentu saja luar biasa. Meski tidak di bawah kendali klan Kera Dewa, kekuatan gabungannya sangat tangguh. Klan ini memiliki banyak ahli, dengan daya tempur yang sangat tinggi. Ada 3 kultivator di ranah alam jalan hidup dewa dan lebih dari 10 kultivator di ranah alam hukum dewa. Mereka telah lama merampok klan lain, terutama mencuri dari klan manusia. Mereka hampir selalu merampas apapun yang mereka temui. Karena mereka tidak lemah, mereka bertindak dengan sangat mencolok dan tidak mundur menghadapi siapapun. Aksa Wijaya tidak terlalu mengenal klan ini. Dengan adanya Raja Iblis Tulang, klan ini tidak menjadi ancaman besar baginya. Lagi pula, bagi seorang kultivator di ranah alam keabadian dewa, para ahli di ranah alam jalan hidup dewa dari klan bangsawan bukanlah tandingan, apalagi dengan kekuatan luar biasa dari Raja Iblis Tulang, menghancurkan sebuah klan bangsawan bukanlah hal yang sulit. 3 hari kemudian, kelompok Aksa Wijaya tiba di sekitar wilayah klan Babi Iblis Hitam. Klan ini tinggal di sebuah hutan lebat yang suram. Aksa Wijaya bisa merasakan adanya aura formasi yang mengelilingi hutan ini.
Tampaknya klan babi iblis hitam telah tinggal di sini dalam waktu yang lama dan menginvestasikan banyak usaha dalam pengaturan formasi ini. Meskipun tidak sekuat tanah suci klan bangsawan, mereka berhasil menciptakan formasi besar untuk melindungi wilayah mereka. Namun, formasi ini tidak sulit bagi Aksawijaya. Hutan itu sangat sunyi. Tanpa ragu, Aksawijaya langsung memimpin mereka masuk ke dalamnya. Dua jenius baru dari klan manusia tidak menyangka Aksawijaya akan bertindak begitu berani, langsung memasuki wilayah bangsawan, yang tampaknya cukup sembrono. Namun, Murdi Tiasa dan yang lain mengikuti Aksawijaya tanpa memberikan peringatan, membuat dua orang baru itu bingung akan kepercayaan diri yang mereka miliki. Formasi besar menghalangi jalan mereka. Aksawijaya, dibantu oleh Gendis dan Arlin Salodik, memaksa untuk membuka formasi itu, memasuki wilayah tersebut tanpa menyembunyikan aura mereka, sangat mendominasi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, formasi itu hampir berhenti bekerja, memungkinkan mereka melintasinya dengan mudah. Namun, mereka segera merasakan aura kuat mendekat dengan cepat, semuanya adalah kultivator di ranah alam hukum dewa, dengan satu aura yang jauh lebih kuat, setidaknya mencapai ranah alam hukum dewa tingkat 6. Murdi Tiasa dan yang lain bersiap dengan serius. Meskipun mereka tahu kemampuan Aksawijaya, mereka tetap berhati-hati karena mereka berada di wilayah klan tersebut, dikelilingi oleh para ahli dari klan itu. Siapa yang berani menyerbu wilayah klan kami? Apakah kalian tidak tahu klan kami tidak menerima orang luar? Beberapa sosok besar mendekat, tampak tidak seperti yang dibayangkan Aksawijaya. Mereka memiliki otot besar dan tinggi lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang mirip manusia tetapi kepala hitam seperti babi, lengkap dengan taring besar dan mata merah yang memancarkan niat membunuh. Begitu mereka melihat Aksawijaya dan yang lain, mereka marah besar. Manusia, berani sekali kalian masuk ke wilayah kami dan merusak formasi kami. Kalian ingin mati. Aura tingkat ke-6 alam hukum dewa meledak, segera membuat tekanan besar terasa bagi semua orang. Namun, Aksawijaya tetap tenang dan langsung berkata, beberapa hari lalu klanmu menangkap orangku, seorang kultivator alam hukum dewa. Aku kesini untuk menjemputnya. Serahkan dia, maka aku tak akan memperpanjang urusan ini. Tidak ada yang menyangka nada bicara Aksawijaya akan mengancam seperti itu, seakan lebih kuat dari pihak lawan meskipun berada di wilayah mereka. Para bangsawan pun terkejut. Pemimpin mereka memandang Aksawijaya dengan penuh niat membunuh. Anak kecil, kau pasti sudah bosan hidup. Aku tahu siapa yang kau maksud, tapi kenapa aku harus melepaskannya? Hanya karena kalian sekelompok bocah. Sekte Kekaisaran Manusia menawarkan harga tinggi untuk nyawanya, tapi kami tak peduli. Apakah kami akan gentar pada ancamanmu? Namun, dia tiba-tiba terkejut melihat aura para pemuda di belakang Aksawijaya. Wah, banyak sekali jenius di ranah alam hukum dewa, bahkan ada yang lolos sebelumnya juga ada di sini. Tak kusangka klan manusia punya banyak jenius seperti kalian. Tapi datang ke sini hanya untuk menyerahkan diri pada kami. Menguasai kalian akan membuat kekuatan kami melebihi klan bangsawan. Karena kalian sudah datang, tak seorang pun akan diizinkan pergi. Aktifkan formasi besar lagi, kunci jalan keluar mereka. Aksawijaya tampak dingin, melancarkan jurus teknik mantra Dewa Iblis. Seketika, dia menghilang dari tempatnya. Di saat semua orang terkejut, Aksawijaya sudah berada di depan babi iblis hitam tanpa ragu, langsung menyerang. Bahkan babi iblis hitam tidak menyangka Aksawijaya akan menyerang lebih dulu tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Namun, menghadapi seorang kultivator di tingkat ke-7 alam spiritual dewa, dia merasa tak perlu takut dan langsung menyerang balik Aksawijaya. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan keras. Boom! Dua tinju bertemu. Sosok besar dan kekar dari babi iblis hitam langsung terlempar ke belakang, membuat para kultivator yang hadir terkejut. Tubuh babi iblis hitam sangat kuat, dilihat dari ukuran dan aura yang dikeluarkan, dia jelas seorang ahli dalam latihan tubuh. Ditambah lagi, ia memiliki tingkat kedalaman di alam hukum dewa ke-6, namun dalam pertarungan jarak dekat ini, ia kalah telak, bahkan tak mampu bertahan sejenak. Aksawijaya melepaskan kekuatan spiritualnya, tanpa berhenti langsung menyerang dua kultivator lainnya yang berada di alam hukum dewa. Kedua orang ini merespons dengan cepat, hampir seketika, namun ketika mereka bertindak bersamaan, hasilnya jauh lebih buruk dari babi iblis hitam. Tanpa perlawanan sama sekali, mereka terlempar jauh, menumbangkan pohon-pohon di sekitarnya.
Kekuatan mereka jelas jauh lebih lemah dibanding Aksawijaya. Murdi Tiasa melihat sosok Aksawijaya dan berkata, dia memang semakin kuat. Nandar Petok mengangguk dan berkata serius, kecepatan peningkatan kekuatannya sangat sebanding dengan tingkatannya. Jika ini terus berlanjut, ketika dia mencapai alam spiritual Dewa ke-9, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Saya penasaran, apakah dia akan bisa bertarung melawan orang yang berada di alam hukum Dewa ke-9. Saya sangat ingin tahu kapan dia akan mencapai tingkat itu. Dua orang baru yang bergabung benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka Aksawijaya memiliki kekuatan sebesar itu. Ini benar-benar menakutkan. Babi iblis hitam juga terkejut. Meskipun dia adalah yang terlemah di antara kelompok mereka, dia bisa melepaskan kekuatan yang sangat luar biasa. Siapa sebenarnya anak ini? Yang terkuat di antara mereka tidak banyak bicara. Setelah mengendalikan tubuhnya, ia langsung menyerbu ke arah Aksawijaya. Tadi dia tidak siap, jadi kalah telak, tapi dia yakin bahwa kali ini, dengan berhati-hati, dia bisa menghindari kekalahan yang sama. Saat itu, Aksawijaya melepaskan aura kekuatan spiritualnya yang membakar. Melihat sosok babi iblis hitam yang mendekat dengan cepat, ekspresinya dingin. Jika kalian tidak menyerahkan orangku hari ini, aku akan membakar hutan ini dan membuat kalian tahu bahwa umat manusia bukanlah untuk diperledekkan. Manusia sombong, kalian kira tempat ini milik kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir bisa berbuat semena-mena di sini hanya dengan beberapa orang? Kedua pihak bertemu lagi, dan api pembakar langit langsung mengelilingi mereka. Dalam pertarungan jarak dekat, meskipun babi iblis hitam mengerahkan seluruh kekuatan, ia masih tak mampu mengungguli Aksawijaya. Ini membuatnya terkejut. Beberapa saat kemudian, api pembakar langit membakar tubuhnya. Panasnya membuatnya terkejut, karena api pembakar langit itu bisa cepat membakar kekuatan spiritualnya, yang mempercepat kehabisan energi spiritualnya. Ia bingung, bagaimana bisa seorang kultivator di alam hukum dewa bisa menguasai dirinya sepenuhnya. Dengan teriakan amarah, ia mengeluarkan suara raungan binatang yang menggema di seluruh hutan lebat. Ia tahu dirinya bukan tandingan Aksawijaya, jadi ia mulai memanggil bantuan. Aksawijaya melepaskan aura darahnya, membuat babi iblis hitam merasa cemas. Itu adalah kekuatan penindasan darah yang absolut, yang membuatnya bingung tentang apa yang terjadi. Babi iblis hitam lainnya tidak mendekati api panas emas itu, mereka sedang menunggu kedatangan anggota klan mereka, yang memiliki ahli di alam jalan hidup dewa. Menurut mereka, meskipun para pemuda ini kuat, mereka pasti tidak akan mampu bertarung dengan ahli di alam jalan hidup dewa. Di belakang mereka, formasi besar sudah mulai berputar lagi, yang berarti mereka telah menutup jalur pelarian mereka. Nandar Petok dan yang lainnya bisa merasakan tiga aura kuat yang mendekat dengan cepat, yang jelas bukan aura yang bisa dikeluarkan oleh seorang kultivator di alam hukum dewa. Apakah ahli alam jalan hidup dewa sudah datang? Bisakah Aksawijaya menghadapinya? Tanya orang baru dengan suara pelan. Murdi Tiasa dan yang lainnya tetap tenang, tidak ada yang menjawab, tetapi dari reaksi mereka, sepertinya tidak ada masalah. Manusia berani, menginjak tanah klan kami, menyerang orang, dan bahkan mengancam akan membakar tempat ini. Bahkan jika kamu dari Sekte Kekaisaran Manusia Aldigajayan, kamu tidak akan berani berkata begitu. Kamu terlalu sombong, kata seorang ahli dari alam jalan hidup dewa dengan keras. Namun, setelah itu, aura spiritualnya dengan cepat menarik kembali, seolah merasakan sesuatu. Aura kerajaan. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan darah yang begitu kuat? Lawan Aksawijaya mundur dengan cepat, ia tidak ingin lagi berurusan dengan Aksawijaya. Kekuatan yang ditunjukkan Aksawijaya terlalu kuat, dan api yang aneh itu membuatnya tidak bisa bertahan. Ia takut tubuhnya akan benar-benar terbakar hidup-hidup. Namun, meskipun ia mencoba berbagai cara untuk memadamkan api, semua usaha itu sia-sia. Api pembakar langit justru semakin membesar, membuatnya semakin terdesak. Ketika tiga ahli alam jalan hidup dewa tiba, salah satu dari mereka langsung bertindak, menggunakan kekuatan spiritual alam jalan hidup dewa untuk memadamkan api di tubuh babi iblis hitam. Kesenjangan yang sangat besar antara tingkat mereka menghapus keunikan api pembakar langit tersebut. Melihat situasi ini, ketiga orang tersebut juga terkejut. Sementara itu, Aksawijaya berdiri di seberang mereka dengan wajah tenang dan tatapan dingin. Yang penuh wibawa, lepaskan orangku, jika tidak, aku tidak hanya akan membakar hutan ini, tetapi juga menghancurkan setengah dari ahli klan kalian.
Jika orang-orangku dibunuh oleh klan kalian, aku akan membuat kalian semua ikut mati. Aksa Wijaya tidak menunjukkan kesedihan atau kebahagiaan, tetapi pernyataan itu memberikan tekanan besar pada tiga babi iblis hitam dari alam jalan hidup dewa. Pemimpin mereka terkejut, matanya melompat, dan ia melihat ke arah sekelompok pemuda manusia di belakang Aksa Wijaya, tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu Aksa Wijaya.